Oh, minimal 3 data, 3 dalih dari kitab mereka. Minimal. Jadi dalam seminggu itu bisa hafal sampai ya minimal 10 lah, itu sudah lumayan. Kadang kita Dan tuh kadang menghafal eh bang enak bang, ngulangnya Sebentar susah. dulu, sebentar dulu, sebentar. Bang Juma itu ada yang minta DM aja atau ada nomor WA Bang Juma di itu loh di YouTube-nya. Ini ada typing gini. Bang Juma boleh, Bang Juma nggak kami kirim makanya ketik namanya itu maunya di luar dulu jadi baca itu. Pokoknya gini, Bang Juma boleh nggak kami kirim sumbangan untuk masjid? ada di ini di YouTube kita ada Hmm. nomor rekening di yayasan gitu ya, bukan ke nomor rekening pribadi. Kalau ke rekening pribadi bisa dipakai nikah nanti. YouTube, Amin amin. YouTube-nya Bang Juma. YouTube Bang Juma namanya Zulkifli M Abbas Official, betul. official. Ah, boleh, nanti tengok itu nomor WA-nya ya. Gitu. Terus bang Kenapa kalau jaga. di sini pasti larinya ke donasi? Kenapa kalau di rumah aku tuh larinya ke donasi semua? Ayo dong diskusi. Hmm. Terus menjaga hafalannya tuh gimana bang? Diulang-ulang karena berbeda hafalan Quran dengan hafalan ini, karena ini bukan kalam Allah, sehingga kita agak sulit untuk mengingatnya. Karena ini bahasa manusia, bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan misalnya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu sudah kita hafalkan puluhan tahun yang lalu dan insya Allah tidak akan hilang. Tapi kalau data yang bukan firman Tuhan, ya itu bisa jadi kita dengan mudah lupa. Apalagi kalau tidak ada niat bersungguh-sungguh untuk menghafal. Abang jadi apologin berapa tahun dah bang? Saya saya belajar apologet itu dari sejak tahun 2010. 2009 sudah mulai merambah ke Facebook. Oke, nama YouTube-nya Bang Juma Zulkifli M Abbas. Itu nanti ada WA-nya di situ. Nah, itu nanti di situ itunya ya. Ada juga banyak WA di situlah gitulah ya. Zulkifli M Abbas official. Silakan pergi ke YouTube itu. Yang mau itu nomor WA-nya Bang Juma. Jadi di situ aja nanti DM, WA, nomor rekening dan DM-nya di situ aja gitu. Ini bang cara ngomong biar lancar tuh gimana latihannya? Kan banyak orang pintar bang, cuma penjelasannya itu kadang putar-putar kayak Bang Juma kan seperti ya mungkin Bang Juma ada beri kelebihan kan seperti air mengalir, mudah dipaham gitu. Kadang yang lain itu muter-muter. Iya, saya mungkin karena ini, saya kebetulan lulusan psikologi pendidikan. Jadi terkait dengan pertanyaan atau uraian itu dan keinginan audiens untuk dijelaskan sesuatu, itu kita udah tahu poin-poin apa saja yang diinginkan oleh pendengar untuk dijelaskan. Jadi kita tidak berfokus hanya kepada penanya gitu. Mantap bang, mantap. Ketika kita menjelaskan, objek penjelasan kita itu materinya, cakupannya tidak hanya untuk penanya, tetapi sebisa mungkin ruang lingkupnya menjadikan penjelasan kita itu memuaskan keinginan netizen untuk apa jawaban ini gitu. Itu yang susah bang. Gimana bang kita tuh waktu debat supaya bisa mengendalikan ini amarah. Kadang kita ketika kan sudah punya bahan nih mau debat, ketika kita ada sifat marah itu hilang itu. Hilang bahan kita itu. Iya, ya biasanya sih kalau yang kayak begitu itu terkait dengan latihan gitu. Latihan untuk menguasai forum, karena berdebat itu kan dialog itu tidak hanya keinginan tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Ada nggak abang makan supaya daya ingat itu bagus, kuat? Ada nggak? Kalau dulu waktu masih tahap belajar dulu ya, SMP, SMA, SD, itu acap kali belajar di pukul 4 subuh sambil kaki direndam di baskom. Sehingga saya merasa bahwa, dan satu hal keunikan yang menurut saya itu pola belajar bagus, saya lebih senang mendengar daripada membaca.
Jadi kalau saya mendengarkan orang membaca itu lebih tinggal di benak saya, di akal saya daripada saya membaca sendiri. Itu kekurangan saya karena mendengarkan itu lebih mudah saya hafalkan daripada saya membaca. Makanya dulu waktu masih sekolah, kalau mau ujian saya suruh teman saya itu membaca. Saya baring-baring sambil isi TTS. Nah, apa yang kudengarkan itu besok masuk di dalam ujian dengan mudah saya jawab. Tapi kalau saya membaca hanya lebih pas di mata aja, lepas itu susah untuk mengingat. Kalau anak saya tuh telur ayam kampung setengah mateng, itu saya kasih. Makanya dia itu 1 bulan bisa menghafal 3 juz itu luar kepala. 3 juz, 1 bulan. Saya kasihnya itu telur setengah mateng karena itu dulu dikasih kakak saya. Jadi saya dulu susah membaca, masih SD ya kelas 1. Nah dikasih telur ayam setengah mateng, besoknya membaca itu semua huruf saya ingat dan alhamdulillah SD juara 1 terus. Ya udah makan telur aja terus. Supaya menghilangkan grogi atau gugup tuh gimana? Di depan umum. Yang agama Kristen, naik belakang naik. Iya, karena saya dulu sering ikut lomba ya, lomba tilawah, bahkan pernah mewakili ya salah satu kota lah itu, tingkat sekolah bukan tingkat umum. Jadi keseringan diajarin gitu, meskipun itu hanya sebab, tidak ada kaidah yang sesungguhnya. Saya hanya membaca surah Al-Ikhlas dengan wal asr sambil memegang ibu jari kiri dengan tangan kanan. Itu cuman syarat-syarat aja sih, sebenarnya tidak ada hubungannya, hanya apa istilahnya sebagai sugesti aja itu. Sugesti aja, sehingga dulu waktu pada saat nomor peserta berikutnya undian nomor 5 membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Anfal ayat pertama sampai ayat 5 misalnya. Waktu dan tempat disilahkan. Nah sebelum itu orang kan pasti jantungnya deg deg kayak gitu-gitu ya kan. Setelah naik ke panggung baca taus dan seterusnya aman, nggak lagi grogi gitu. Itu dulu waktu masih SD, SMP, SMA. Sekarang kan nggak lagi. Orang pada nanya berapa umur Bang Juma katanya. Umur saya sekarang 43. Tadi mau ngapain nanya umur Bang Juma? Emang kalian mau ngapain Bang Juma? Biasa. Udah nikah. 43, sedikit lagi 94. Oke teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik yuk. Agama Kristen, dah yuk. Anak berapa? Kalian nanya Bang Juma itu macam kalian mau nanya ini ya, lowongan kerja gitu ya. Anak berapa, jabatan apa gitu kalian. Kayak sama aneh juga mau ngelamar kerja ini sama Bang Juma. Anak berapa katanya Bang ya kan. Habis anak berapa terus ditanya bini berapa. Terus ditanya usaha berapa ya kan. Anak kandung saya 3. Assalamualaikum Bang Juma, salam kenal. Bang Juma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, iya Bang. Anak angkat saya banyak, kurang lebih 40 orang. Itu anak asuh ya, bukan anak kandung. Iya. Nanti dikira beneran Bang Juma, wah hebat banget Bang Juma katanya kan. Ya bagus lah. Kan ini kok jadi sesi tanya jawab ini. Ayo mana otennya? Lapar aku ini. Bang Juma lagi diwawancara ini. Nah, gini. Tapi lebih Ini ini Bang, ketika Bang Juma itu yang memualafkan orang itu apa sih titik lemah orang itu yang sehingga dia mau mualaf? Pada dasarnya kita manusia ini lahir itu sudah diberikan naluri bertuhan, diberikan akal, kemudian tinggal dijabarkan. Contoh misalnya yang teman-teman kita, adik-adik kita barusan bahas, di mana datanya Yesus itu lahir tanggal 25 Desember dan kenapa kemudian umat Islam itu dilarang untuk mengucapkan itu. Itu rasis, intoleran namanya. Nah, dasar pijakan kita kemudian kita dudukkan perkara ini kembali kepada kitab suci yang mengajarkan kita untuk jangan sekali-sekali berbohong.
Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat suci Al-Quran, dan mereka itulah pendusta. Percuma kita ibadah, sholat sehari semalam ketika kita kemudian mengada-adakan sebuah kebohongan, menganggap bahwa ada Tuhan yang lahir tanggal 25 Desember. Itu adalah suatu kebohongan yang nyata. Dan kalau kita berkongko-kongko dalam kebohongan itu, maka kata Allah, ulaika humul kazibun. Mereka itulah pembohong. Apakah kita mau disebut oleh Allah pembohong dengan hanya menyenangkan hati orang-orang kafir? Tentu kita tidak mau. Nah, poin inilah misalnya yang kemudian ditorehkan oleh Al-Quran 1400 tahun silam. Kenapa umat Islam itu tidak mau menyebut selamat Natal dan seterusnya? Dikarenakan kaidah ini ada di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana mungkin kemudian sebuah kebenaran tidak tertera di dalam sebuah kitab yang dianggap suci, dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai panduan, dijadikan sebagai habit dalam kehidupan, dirayakan setiap tahun, padahal itu bohong. Islam tidak mensifati itu. Islam sebisa mungkin, andai saja pengetahuan manusia itu sudah terurai, semua aspek keilmuan yang dibutuhkan di dalam Al-Quran, yang Allah terangkan di dalam surah An-Nahl ayat 44, litubayyina linnas, sudah ditemukan semuanya, maka alam semesta ini akan membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah mutlak benar secara absolut. Contoh, narasi saya begini. Apa yang ditemukan ilmuwan hari ini, baik dari segi kedokteran, dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi militer, sains, dan seterusnya, itu sebelum ditemukannya lebih dulu sudah terangkum di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau boleh saya memberi angka, yang ditemukan oleh para ilmuwan hari ini, ya, tentang keberadaan kita sebagai pemimpin, sebagai khalifah di atas muka bumi, untuk memberdayakan kekuatan kita sebagai makhluk yang mampu berkarya, mencipta. Apa yang diurai oleh ilmu pengetahuan atas alam ini itu baru 30%. Masih banyak temuan-temuan yang akan ditemukan kemudian di dalam kehidupan kita manusia seiring berjalannya waktu, ditorehkan dalam sejarah perjalanan anak keturunan Adam sampai kiamat. Dan rupa-rupanya 70% itu yang belum ditemukan itu sekarang sudah terangkum di dalam Al-Quranul Karim. Ada di dalam Al-Quran. Dan nanti ketika terungkap lagi 1% hal yang baru kita temukan, oh ini loh sudah ada di Al-Quran lebih dulu. Jadi ketika sudah 100% pengetahuan manusia itu terungkap dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, maka nyatalah semua apa yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang masih ada 70% yang belum terungkap. Nanti semua akan terbelalak matanya, sehingga seiring berjalannya waktu semua akan beriman kepada Al-Quranul Karim. Sehingga Allah mengatakan ketika kelak Nabi Isa alaihissalam turun yang kedua kalinya, tidak ada ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka semua akan menjadi makmum dari imam-imam yang menjadi umat baginda Rasul Muhammad SAW. Itu sih yang saya ketahui sejauh ini saya belajar. Silakan yang lain. Ada guru saya nih, Bang Ali. Silakan Bang Ali. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Guru Ronda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali. Lanjut Guru. Panggil Bang Zuma aja, Bang Ali. Lanjut Guru Ronda. Bang Zuma, Masya Allah. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Saya yang waktu itu chatting yang Bunda Soleha itu yang bilang anak saya udah kembali itu, Bang. Makasih Masya banyak. Allah, barakallah. Iya, Masya Allah ya. Saya mau sekali kalau cuman lewat WA rasanya kayak kurang gimana gitu, kurang afdol. Jadi mumpung ada Bang Zuma di sini, saya mengucapkan setelah 4 tahun saya berjuang ngikuti Bang Zuma terus, alhamdulillah tanggal 23 Mei kemarin itu malam udah syahadat lagi. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bang Zuma. Gitu
yang apa semula saya awam, saya tahu gitu apa itu Islam, apa itu di lain Islam gitu. Alhamdulillah, dan anak saya udah yakin, alhamdulillah sekarang udah Islam lagi. Iya, beliau masih muda juga aku tengok ya. Iya, Allahu Akbar. masih Masya Allah. 25. Iya. Suatu Sekarang kebahagiaan ya. sekarang udah nggak mau ke Jakarta lagi. Yang di Jakarta cuman saya sama ayahnya, dan kan saya yang helm itu loh Bang Juma. Iya. Allahu Akbar. Sekarang udah pindah ke Jawa Timur aja, kerjanya udah nggak mau balik. Tuh. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. udah cuman gitu aja Bang Juma. Saya cuman mau mengucapkan terima kasih banyak gitu. Ya, sama-sama Ukti. Salam sama Bang anaknya Soleh ya. nggak mau Sama- nanya nih, mumpung kesempatan Masya Allah. bertemu. Iya, rasanya baru ini saya bicara sama Bang Juma. Nggak mau Cuma nanya. chatting aja biasanya. Nggak mau nanya di Nanya sini, apa? Mbak. Mbak Soleh. Mau. Silahkan. Kapan menikah? Mau ke sana. Aduh. Iya. Belum ada bisikan dari langit ini. Saya masih menunggu netizen yang mengirimkan nomor foto anak-anak yang masih SMP. Oh, Bang Juma ternyata. Masih yang SMP yang masih muda sekali, nanti diseleksi. Begitu tamat SMA baru kita ta'aruf. Kan gitu maksudnya. Jangan Anak sekarang. saya- Karena anak anak saya dia saya- masih muda. Anak saya udah kuliah ya, baru semester 2 ini, Bang. Iya. Allahu Akbar. yang nomor 2. Bang Juma katanya. Hostnya kan sudah bukan SMP lagi, ngapain ngomong? Itu typing Bang, ada yang typing nonem katanya. Bang Juma sama aku aja patah hatiku katanya. Iya, udahlah kita bercanda aja ini. Kalau bertanya masalah ilmunya Bang Juma, dengar di bawah aja udah lengkap saya. Alhamdulillah. Insya Allah. Soalnya banyak juga Bang keluarga di Makassar. Saya juga dari dulu suami kan kerja di itu tambak udang, jadi teknisinya tambak udang itu tahun berapaan itu. Bang Juma masih muda sekali itu waktu itu. Di daerah mana, Ukti? Dari mulai ujung Pandang sampai mana Palopo itu saya tahu itu Palopo. pindah-pindah terus. Jadi saya ngerti bahasa Bugis, cuman Oh, mengucapkannya iya. itu agak susah. Makanya kalau Bang Zuma ngomong bahasa Bugis sama Bang Handi itu saya ketawa. Dan aja tadi Kayak gimana gitu, kayak reoni gitu. Yang Kristen Iya. aja nanti kita mau Masya Allah. diskusi ya. yang Kristen. Iya. Ya udah Bang Zuma gitu aja ya. Makasih buat ya, keluarga Ukti di sana. Saleha. Iya, salam Tetap balik, semangat. insyaallah. Bang Zuma sehat selalu. Pokoknya Bang Zuma the best lah buat kita semua. Ya Masya udah ya. Allah. Segala puji bagi Bun. Allah. Masya Allah. Ya. Amin. Makasih Bun, udah dinaikin Bun, ketemu sama idola saya pokoknya. Datang ke Makassar kalau mau ketemu, datang ke Makassar tanggal 29 30 Juni. Bisa Kalau- foto bareng sama Mbak Juma. Kalau ayahnya nanti kerjaannya nggak itu pun ya mau, Bang sudah ngomong saya kemarin di Jakarta maunya saya hadir, taunya denger Bang Yuma dari Bang Yuma sendiri. Waduh, Bang Yuma nggak datang, gue bilang gitu. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan Ya naik. udah, Kristen Bu, aja ya, Kristen. makasih ya Bun. Sama-sama. Bang Zuma, mari. Assalamualaikum semuanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman yang Kristen, nah ini kita mau diskusi loh. Ya teman-teman aku. Tapi kalau Bang Juma buka live, kurasa banyak loh yang nyapa Bang Juma yang jadi itu ada di bawah Bang Juma katanya jadi menantuku saja katanya. Ya, bercanda. Serius juga nggak apa-apa ya kan? Ayo teman-teman agama Ada pula Kristen. tuh yang iya, yang oten dinaikkan. Itu ada oten. Bang Imrus mungkin oten. Coba dinaikkan aja. Coba. Udah dia jaringannya Bang ditarik dia naik kagak masuk. Dia gak tahu tinggal di mana. Yang atas nama Imrus itu oten ya? Enggak Bang.
Tapi bang, itu sebaya sama abang loh si Imrus, tapi dia lajang lapor. Itu sahabatku dari dulu. Sahabatku Tapi dari dulu. Masalahnya kan abang udah pernah ngerasain, dia belum loh bang. Coba. Imrus kena bully lu kan. Ayo, naik, minta permintaan. Ini gak bisa, akun ini meja mbak susah. Dia minta permintaan yang oten, minta permintaan. Semalam kasus tentang Dewa Molok itu tidak tuntas-tuntas. Padahal kita sudah hadapi 3 oten sekaligus, nggak mampu juga mereka itu menjawab gitu dengan baik. Cukup imani saja bang. Ya begitulah mungkin. Bunda Rama semalam di tempat saya 5 oten dilawannya sendiri ya. Kadang saya sikit-sikit aja ngomong. Tuh Bunda Rama tuh. Dia 5-5-nya kabur satu-satu. Terakhir naik 7 orang kabur juga satu-satu. Iya. Nih mau nanya bang terakhir bang. Apa sih? Jangan banyak nanya nih. Ini ada oten dosa. Oke, selamat siang Bang John Calvin. Selamat siang. Agama apa bang? Kristen. Katolik, Protestan? John Calvin, itu loh. Hah? Mana? Nggak tahu sejarah. Nggak tahu sejarah. Oke. Oke, kita bahas ini Bang John. Keluaran. Saya bertanya bisa? Oh, boleh. Cuma bertanya singkat aja. Kuat sedikit suaranya bang. Saya mau bertanya singkat saja. Oke. Apakah Nabi Muhammad itu buta huruf? Tidak tahu membaca, tidak tahu menulis? Atau buta huruf yang seperti apa? Karena saya dengar menurut pandangan Buya Syakur itu dia bisa membaca. Bisa jelaskan Bang Zuma? Mungkin Rana ini Bang Ali, silakan Bang Ali. Tafadhal Gurunda. Antum awalan. Fadhal Bas. Mereka ingin mendengarkan jawaban Bang Zuma. Tafadhal Bang Zuma. Masya Allah. Iya, jadi terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dikatakan beliau buta huruf dalam arti kata beliau itu, mohon maaf ya, tidak terpelajar, saya rasa itu sedikit agak keliru, karena beliau itu adalah pengusaha, beliau adalah pedagang. Tapi kalau dikatakan dalam perspektif buta huruf, tidak mengerti tentang ilmu pengetahuan yang terkait dengan sains, hukum dan seterusnya, yes. Tidak ngerti tentang Taurat, tidak ngerti tentang Zabur, tidak ngerti tentang Injil, yes. Tidak paham tentang kenabian, ya, beliau buta terhadap semua itu. Tapi setelah datang Al-Quranul Karim, satu-satunya manusia tercerdas di atas muka bumi ini adalah beliau. Jadi sematan buta huruf kepada beliau itu harus didefinisikan dalam arti kata, sebelum menerima wahyu, beliau tidak bisa membaca kitab Taurat dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Aramaik. Terbukti ketika beliau menerima Al-Quranul Karim, beliau menerima mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan Al-Quranul Karim. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi bagaimana mungkin kemudian beliau memutuskan satu perkara, menjelaskan satu perkara, menelaah satu perkara, menginstruksikan sebuah perintah kalau dia sendiri tidak paham tentang apa yang diucapkan. Jadi buta huruf di sini adalah buta terhadap kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim. Begitu juga kaumnya, begitu juga umatnya. Maka beliau diutus kepada umat yang buta huruf. Buta huruf terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Tapi kalau dikatakan apakah dia buta Al-Quran? Saya katakan tidak.
Justru beliaulah yang menjabarkan, menjelaskan, mentafsirkan, menelaah, mengajarkan kepada para sahabatnya tentang Al-Qur'anul Karim sehingga ada yang disebut hadits. Sekira begitu jawaban saya. Silakan. Makasih Bang ya. Saya hanya mau nanya itu soalnya. Oke, saya mau turun dulu ya, Bang. Makasih. Oh, itu saja. Iya, hanya itu saja. Itu saja. Nggak mau ditanya balik nih sama Bang Zuma. Soalnya saya lagi di kamar. Oke. Saya hanya mau tanya, bukan diskusi. Terima kasih ya. Baik. Ayo. Masya Allah. Oke, ini menunggu Oten naik Bang, saya mau nanya Bang. Iya, jadi apakah sejaman Nabi Isa dan Imam Mahdi turun Bang? Tunggu. Saya jelaskan dulu yang tadi. Ya, jadi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diterangkan di dalam Al-Quran, didatangkan beliau kepada bangsa yang ummi. Ummi ini dikatakan, boleh diartikan sebagai induk, ya, penghulu atau pemimpin orang-orang yang tidak mengetahui tentang Torah, Zabur, Injil dan seterusnya. Nah, kalau dikatakan kalau beliau itu buta huruf, lantas kenapa kemudian dia mampu mengajarkan Al-Qur'anul Karim? Nah, inilah tolak belakangnya. Sehingga sebenarnya yang dimaksud dengan buta huruf yang sesungguhnya itu adalah golongan orang-orang yang tidak memahami dan tidak bisa membedakan antara firman Tuhan dan juga antara sabda para nabi dan juga karangan-karangan orang-orang yang tidak dikenal. Al-Qur'anul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 78. Di situ Allah menerangkan kepada umat Islam, kepada kita, kepada semua umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab. Jadi kitab di sini adalah ketetapan Tuhan yang datang kepada para nabi, khususnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah, illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Beda dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau datang membawa risalah, aspek apapun yang menjadi pokok utama di dalam kehidupan umat manusia setelah beliau, pada zaman beliau dan setelah beliau, itu terurai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu. Dari aspek ekonomi, dari aspek hukum, ketatanegaraan, politik, kesehatan, kedokteran, militer dan seterusnya, itu semua sudah disampaikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga komponen ajaran agama Islam itu dari semua kisi-kisi pengajaran beliau, kurikulum yang disampaikan oleh beliau itu bisa dijadikan sebagai asas sebuah negara. Maka berdirilah agama Islam, negara Islam, pemerintahan Islam. Tetapi sebaliknya, konon sebuah kitab dituliskan kurang lebih 1400 tahun. Dituliskan oleh banyak orang, disusun oleh pada zaman mereka sudah mengalami peradaban yang luar biasa. Tetapi sangat disayangkan kitab mereka itu tidak bisa dijadikan sebagai asas suatu negara. Membuktikan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang diri, kemudian mampu menaklukkan bumi ini, dunia ini dengan tonggak yang dibawa, yaitu Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah. Nah, untuk itulah kemudian ketika sebagai apologet kita ditanyai, apakah kemudian ada nubuatan di dalam kitabnya orang Yahudi yang terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitabnya mereka jelas sekali dikatakan dalam Yesaya 42 nomor 1, lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Roh yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Sehingga di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ya, dalam ayat 52,
Allah Subhanahu wa taala menerangkan, bismillahirrahmanirrahim, wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad ruh. Ruh yang dimaksud di sini adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim, dengan perintah kami. Sehingga dengan Al-Qur'an itu kemudian Allah menggenapi apa yang Allah sampaikan kepada para nabi sebelumnya, bahwa akan ada hamba Allah yang kepadanya Allah berkenan, yang mana rohnya akan ditaruh di atasnya, hukum-hukumnya akan ditaruh di atasnya, dan berkata sesuai dengan firman Allah, supaya hamba ini menyatakan hukum tersebut kepada seluruh bangsa-bangsa, dan itu hanya terbukti kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, ini mungkin yang sedikit tambahan dari pertanyaan dari teman-teman kita. Jadi tiadalah mungkin baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ummi dalam arti bahwa buta huruf, dalam arti tidak berpengetahuan atau mohon maaf, atau bahasa kita bahlul. Itu nggak mungkin disifati oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Al-Quran yang dibawa itu sebagai nura dan juga sebagai petunjuk. Sekira gitu, sahabat-sahabat sekalian. Bang Ali mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan. Masya Allah, luar biasa Gurunda. Benar sekali bahwa makna ummi yang disifati oleh Rasulullah dan juga umatnya, ummiyun, adalah apa yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi, teman-teman semua, adalah diantara salah satu tanda kenabian beliau. Tidak ada kitab yang beliau pelajari dari kitab-kitab sebelumnya. Tidak ada nabi yang pernah lahir, yang pernah tinggal dan mewariskan kitab di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu Allah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa sifat Nabi Muhammad dan umatnya adalah nabi yang ummi dan umat yang ummi, yang berarti mereka tidak pernah mempelajari dan membaca kitab-kitab sebelumnya, sehingga murni kedatangan Al-Quran sebagai mukjizat tanpa ada perantara dan campur tangan serta dugaan-dugaan bahwa telah ada intervensi dari kitab-kitab sebelumnya. Itu satu poin. Kemudian dalam Ali Imran 164 Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keilmuan dan kedudukan pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberi karunia bagi orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan, karena Allah telah mengutus seorang utusan di tengah-tengah mereka, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, manusia biasa, seorang yang hidup di tengah-tengah mereka, yatlu alaihim ayatihi. Tinggal baru siap sholat, maaf. Rasul tersebut, utusan tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Allah sebutkan bahwa Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Allah di tengah-tengah mereka. Maka salah untuk kita mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Wa yuzakkihim, bahkan Rasulullah mengajak mereka untuk menyucikan diri mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan Nabi Muhammad juga mengajarkan mereka Al-Quran wal hikmah dan sunnah-sunnahnya. Wa in kanu min qabli lafi dhalalim mubin, padahal mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Maka Rasulullah secara makna bukanlah seorang yang tidak terpelajar, bukanlah orang yang terbelakang, tetapi seseorang yang memiliki pengetahuan setelah Allah mengkaruniakan Al-Quran dan memberikan nubuwah dan risalah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ayo yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Agama Kristen ya. Kabur ya orangnya ya. Yo yang agama Kristen naik yuk. Kita diskusi santai. Agama Kristen aja. Tumben Oten gak mau naik ini. Nggak tahu nih. Padahal semalam lebih rame Bunda Rama sendiri. Sekarang ya gitulah ya. Mungkin takut dengan Bang Juma, suaranya aja ditakutin ya. Apalagi kalau nengok mukanya ya. Kayak gorila gitu ya. Dan ada beberapa tambahan juga Gurunda di beberapa hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim
di penghujung hidup Rasulullah ada beberapa hadis diriwayatkan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membawa beliau buku. Beliau ingin menulis beberapa wasiat begitu. Itu menandakan jika seorang buta tulis kan tidak mungkin meminta untuk dia menulis gitu. Masya Allah. Artinya terbantahkan bahwa makna Umi sangat benar apa yang telah kita sampaikan dan Gurunda sampaikan tadi adalah orang yang tidak mempelajari kitab sebelumnya. Masya Allah. Kalau berasumsi, kalau berasumsi mungkin kalau dia bersurat nggak bisa baca itu mungkin ikronya kali ya, tulisan Arab itu kali ya, atau gimana? Tidak membaca kitab sebelumnya. Oh. Itu makna yang paling tepat sebagaimana yang disampaikan Gurunda tadi. Ayo yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Gurunda. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Jadi ketika dia menulis surat itu, ketika dia Rasulullah menulis surat itu, apakah bukan dia sendiri yang menulis, Gurunda? Jadi beliau punya sekretaris yang bertugas. Ya, kadang Oten bertanya. Oke. Iya, akhi, Bang Ali. Iya benar, Gurunda, bahwa Rasulullah punya juru tulis, tetapi Rasulullah juga menarasikan sendiri isi suratnya tersebut. Betul, beliau yang menarasikan. Tidak mungkin orang yang tidak bisa membaca dan menulis bisa menyusun kalimat yang sempurna dalam sebuah surat yang utuh. Ya, dan itu diuraikan di dalam Al-Quranul Karim, diterangkan dalam surah Al-Ankabut ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatslu min qabli min kitaba wala takhudtu biyaminika izallar tabal mubatilun. Kalau nggak salah seperti itu ayatnya. Benar. Jadi engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca satu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca atau pernah menulis sebuah kitab, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Ini maksud tujuannya kenapa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu disebut ummi. Untuk itulah kemudian untuk memahami makna lebih jauh, kita lihat di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran lebih jauh. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim surah Imrus mute. Imrus, kamu tuh kebiasaan Imrus. Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi di dalam surah Ali Imran ayat 20, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan ketika beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, yaitu ahli kitab dan juga orang yang buta huruf. Fa in hajjuk fakul aslamtu wajhiya lillahi wa minat taba'. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian jika mereka membantah engkau wahai Nabi Muhammad, kul, katakan kepada mereka, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian juga orang-orang yang mengikuti aku, yaitu umatku, juga berserah diri kepada Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, orang-orang yang diberi kitab. Nah, orang-orang yang diberi kitab ini berarti adalah Yahudi dan Nasara, dan kepada orang-orang buta huruf. Nah, orang yang buta huruf ini adalah Bani Quraisy dan orang-orang yang kemudian menjadi kaumnya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang ada pada Jazirah Arab pada kala itu. Sudahkah kamu masuk Islam? Jadi dua golongan ini ditanyai oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui wahyu yang diterima dari Allah. Ahli kitab adalah orang yang awalnya diberi kitab, dan yang kedua adalah orang yang buta huruf, kaumnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi benar yang kita sampaikan bahwasanya ummi di sini adalah orang-orang yang buta huruf di luar kaumnya para ahli kitab. Orang yang tidak pernah sebelumnya diberikan kitab. Ini yang dimaksud oleh Al-Quran. Fa'in aslamu faqadih tadau. Apakah sudahkah kamu masuk Islam?
Jika mereka masuk Islam, kata Allah, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Orang yang mendapatkan petunjuk ini bukan lagi ummi, bukan lagi buta huruf. Kecuali mereka berpaling, maka kata Allah, kewajibanmu hanya menyampaikan. Dan Allah melihat hamba-hambanya. Ketika mereka berpaling, apa kata Allah? Mereka akan jatuh kepada posisi di mana mereka ini menjadi orang yang buta huruf. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Ketika mereka itu disembuhkan ketidaktahuannya terhadap Tuhan, terhadap tauhid, terhadap syariat, maka mereka menjadi orang yang cerdas, orang yang mendapatkan petunjuk, sehingga mereka tidak buta huruf. Tetapi orang yang menolak Al-Quran, orang yang meninggalkan petunjuk itu, justru mereka lah yang buta huruf secara absolut. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Mau bukti? Mari kita buktikan. Apakah ketika kita tanya, Tuhan kamu ada berapa? Jawaban mereka 1. Coba kamu uraikan, Bapa dan Yesus itu 1 atau 2? 2. Tambah burung merpati, apakah mereka itu 1 atau 2? 3. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Setelah datang petunjuk kepada mereka, ahli kitab ini datang petunjuk berupa Al-Quran kepada mereka sebagai cahaya sampai di akhir zaman, mereka menolak itu, mereka jatuh pada posisi buta huruf. Maka yang buta huruf secara hakiki itu adalah mereka yang tidak mengimani Al-Quranul Karim sebagai petunjuk, sebagai kalam ilahi. Saya kira itu kesimpulan saya, bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW dituduh, difitnah sebagai orang yang buta huruf, sebenarnya orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya, mereka lah orang buta huruf itu. Saya kira gitu, demikian dari saya. Oke, selamat siang Bang Nathan. Nathan. Siang Kak. Agama apa? Islam. Selamat siang Sandi Siregar. Sandi Siregar. Woi Regar. Oke, teman-teman. Ya, Sandi. Saudara Nathan bukan yang kemarin ngajak kita untuk bahas Dewa Molok. Islam dia, Bang. Saudara Nathan ini, tapi dia agama Islam. Oh ya? Bang Nathan itu ditanya Bang Juma, dijawab. Iya. Iya. Bukan saudara Nathan yang suaranya kemarin. Kecil kali. Sandi, mute dulu. Sandi, mute Sandi. Nah, Bang Nathan suaranya gak kencengin? Bukan, saya bukan. Bukan katanya. Bukan. Oke, Sandi Siregar agama apa? Ini yang di bawah saya, Gurunda ini, Imrus ini. Apa agama apa? Itu Islam, Muslim. Walah, Cipiro ya. Yang naik Kristen deh, kita mau diskusi di sini, Yang naik agama Kristen ya, yang naik agama Kristen. Bang Nathan, Bang Sandi, salam kenal dari saya. Iya, salam kenal kembali. Waduh. Bang Ali, Bang Ali dia merajuk, ngambek dia Bang Ali ngomong gitu. Tuh, loncat dia merajuk. Bang Ali jangan gitu, dia tuh baper tahu. Jaringannya beliau. Lebih baper. Oke, Bang Ali dan Ukhti Rahmah dan teman-teman yang lain, saya 10 menit izin untuk makan siang dulu. Kebetulan ada keluarga yang datang. Oh, perasaan belum ada Oten, Abang kok makan, Bang? Iya, karena nggak di tempatku ini udah hampir 1:30. Iya, masalahnya Oten belum ada kok Abang makan, kan Abang makanannya Oten. Iya, karena di sini nggak ada, makanya makan di sini. Silakan. Iya, baik. Ya, pamit sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makannya kenyang ya Bang. Jangan kau telan tulang-tulang itu Bang. Oten aja telan Bang. Kak Ani, dia Imrus tadi lebih sakit dikatain bujang lapuk, tahu nggak? Mana Bang Ali tadi ngomong suruh turun. Ayo teman-teman, tolong pengertiannya ya, tolong. Kita ini diskusi. Tolong pengertiannya, kita diskusi. Yang naik yang Kristen aja, Kristen. Ya, tolong dong teman-teman, tolong banget. Yang naik Kristen, yang Islam itu udah banyak.
Itu Bung Jari Islam, Bunda Rama Islam, M3 Official Islam, Mang Ali Islam. Jadi tolong kalian pun naik pas ditanya nggak tahu data. Itu udah berapa kali saya gituin. Pas ditanya balik sama Oten, kalian diem. Ngapain diem kalau di atas coba? Mending nyimak aja, tolong dong. Kita ini mau diskusi ya. Jadi yang naik yang Kristen ya, oke. Torosoki, ayo dong bang. Tadi dia masuk, cuman dia mungkin lagi sibuk ya. Torosoki ya. Yo, diajak debat nih sama Bang Juma ya, Bang Torosoki yo. Ayo teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik yuk. Minta permintaan ya. Yang Kristen kita mau diskusi ya. Kristen. Ih betul-betul pergi dia bang si Imrusnya. Betul-betul gak ada dia di sini tahu. Betul-betul merajuk dia baper. Bang Ali ini jangan gitulah bang. Nangis dia lu bang. Yo teman-teman Kristen yuk. Yang Kristen ya, yang Kristen. Aku mau bertanya Ustadz. Ustadz Ali, aku mau bertanya nih. Silakan Bunda. Ini Ustadz di surah Yunus 94. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Nah ini saya baca sampai selesai ya. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Yang jadi pertanyaan di sini kemarin tuh ada Oten nanya gini, kan ini Nabi Muhammad ini masih disuruh bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Jadi aku bilang, apakah jawaban saya salah ini apa benar? Aku tanya gini, aku tak kasih gini. Itu di situ merujuk kepada Nasrani yang masih murni menjalankan syariat Yesus atau ajaran Yesus. Belum terkontaminasi dengan ajaran-ajaran pagan kan? Mungkin di situ yang dimaksud ya Ustaz. Orang-orang yang membaca kitab sebelum. Silakan Ustaz. Ya, baik. Itu memang sering dijadikan polemik oleh orang-orang yang berpolemikus dengan syubhat-syubhat. Maka kita menjawabnya berdasarkan keilmuan tafsir dari para ulama-ulama kita. Surat Yunus ayat 94, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika, maka wahai Nabi Muhammad, jika engkau berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, itu adalah sebuah gambaran yang asbabun nuzulnya karena banyak sekali hujatan dan penyerangan terhadap personal Nabi Muhammad oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir musyrikin Mekah, melalui syair-syair yang mereka karang bahwa Nabi Muhammad ini seorang pendusta, seorang pengarang, seorang yang membawa sesuatu yang tidak berdasar. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad ini adalah penyihir, dukun. Jadi serangan yang bertubi-tubi terhadap personal beliau itu yang namanya Rasulullah seorang manusia, manusiawi sekali beliau merasakan kesedihan. Maka Allah menghibur Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, jika terbersit dalam perasaanmu rasa sedih atas apa yang kami turunkan kepadamu untuk menguji kebenaran ini, maka Allah perintahkan fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablika. Maka tanyakan saja kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum mereka beriman. Jadi ditujukan kepada orang-orang ahli kitab, tetapi mereka telah beriman kepada risalahnya Nabi Muhammad. Karena banyak di antara orang-orang yang beriman sebelumnya agama mereka bukan hanya kalangan musyrik, tetapi orang-orang dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani. Ayat ini ditujukan kepada mereka. Sebelum mereka beriman kepadamu Muhammad, mereka adalah orang-orang yang pernah membaca kitab Injil atau kitab Taurat. Tanyakan kepada mereka tentang kebenaran Al-Quran yang mereka imani sekarang, yang ada padamu. Jadi salah jika ayat ini dijadikan bahan oleh Oten yang tidak mengetahui asbabun nuzul untuk mengatakan Rasulullah saja disuruh bertanya kepada ahlul kitab
untuk mendapatkan ilmu, bukan itu. Rasulullah tidak pernah memverifikasikan apapun dari kebenaran Al-Quran kepada ahlul kitab, tetapi ini hanya sebagai bentuk busyra dari Allah, kabar gembira dari Allah, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad bahwa Al-Quran berada di atas kebenaran yang nyata, dan Rasulullah diperintahkan untuk bertanya kepada orang-orang yang telah beriman kepada Islam yang sebelumnya adalah ahlul kitab. Tanyakan kepada mereka dari apa yang mereka baca sebelumnya setelah mereka mendengarkan Al-Quran sekarang. Maka mereka akan dengan pasti mengatakan Al-Quran adalah kebenaran. Itu Bunda Rahmah maksudnya. Oh, jadi artinya di sini Ustaz, mereka nih yang telah membaca kitab sebelummu, artinya orang-orang yang sadar ya bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ini benar ya. Benar. Akhirnya dia mengikuti ajaran Rasulullah. Karena kalau kita lihat di sini poin selanjutnya, sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu ya oleh oke, Masya Allah. Dan ayat ini juga dijelaskan pada ayat yang lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi maka kewajiban bertanya itu memang kepada orang-orang yang telah beriman kepada Allah, karena tidak mungkin disebut sebagai ahlul zikri atau orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan peringatan dari Allah. Zikr adalah petunjuk atau peringatan dari Allah. Tidak dikatakan orang-orang yang mendapatkan peringatan dari Allah kecuali mereka yang telah beriman kepada Allah. Itu dijelaskan, nanti Bunda Rahma bisa bandingkan dengan surat An-Nahl. Masuk Islam, Om. Apa? Boleh. Silakan. Ahlan wa sahlan Haris. Sebentar Haris ya. Surah berapa Ustaz? Surah An-Nahl ayat 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhiya ilaihim. Tidaklah kami utus sebelum kamu wahai Muhammad kecuali para nabi yang telah kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan peringatan dari Allah jika kamu tidak mengetahui. Oke, udah Bang Ali. Maaf Ustaz, udah Bunda Rahma. Nanti selagi ada tamu. Nanti kita sambung lagi kalau Oten udah gak ada. Oke. Baik. Selamat siang Heres. Ya, selamat siang. Agama Kristen apa? Katolik. Oke, siap. Kita diskusi ya. Oke. Udah makan belum? Insya Allah sudah. Alhamdulillah sudah. Sekarang Kristen itu banyak pakai itu ya istilah-istilah. Mudah-mudahan dapat hidayah lah. Seres mau nanya apa? Amin. Ya. Ada mau ditanyakan kah? Mau nanya apa? Gak ada, cuman pengen masuk Islam. Oh. Serius? Iya. Alhamdulillah. Serius, oke. Tunggu Bang Juma aja ya. Tapi dia jadi. Ya, kalau kamu mau itu, kamu tunjukkan dulu KTP-mu. Ya, tapi kirim KTP-mu dulu di WA, di WA aku. Dibolehin. Kamu WA aku. Kirim dulu datanya sama aku. Saweran. Ya, kalau pura-pura di sini syahadat terus dikasih sinyal. Terus tapi kalau kamu mau, kamu bener, udah kamu WA dulu data kamu, KTP kamu, WA dulu sama aku, kirim alamatmu sama aku. Belum ada KTP kakak. Ayo udahlah kita diskusi aja lah, diskusi. Umur berapa Heres? Kita diskusi aja, diskusi. Yo, Oten satu lagi naik ya, Kristen aja ya, Kristen teman-teman tolong ya. Itu yang Islam udah ada ya, udah banyak itu ya. Yang Kristen aja satu lagi naik. Itu ada yang bilang itu, ada yang ngelapor di bawah. Ngeprank itu tadi dia di tempat Uniriva juga katanya. Iya, ngeprank dia. Biasalah. Udah, silakan Bunda Rama, Bang Ali, Bang Oji, silakan tanya aja, silakan diskusi. Bang Ali, Pak DP mau nanya lagi nggak Pak DP? Sebelum saya nanya Pak DP. Bang Oji tolong kondisikan itunya, handsetnya dong. Kagak, gua kagak pakai headset Pak DP itu. Ya kan langsung kabur, ketahuan. Tapi dari suara Oji loh yang serut-serut gitu. Bukan nih, aneh diem nih. Oke. Pak Depi ada yang mau ditanya sama Bang Ali, Bunda Rama, Bang Oji? Oh iya, ada pertanyaan saya di sini Pak.
Apa itu? Silakan. Banyak lah kok, sedikit kali. Begini Pak, tentang bidadari surga itu Pak, yang sering saya dengar. Aduh, itu aja ditanya. Bosan lah. Oh, enggak pernah tak saya tanyakan ini dong. Belum. Yang saya tanya kemarin itu kan jembatan dari apa? Oh iya ya, Siratal Mustaqim. Jadi jangan Bapak iri ya, karena kami ada bidadari ya. Jangan Bapak iri. Enggak iri kan? Enggak apa-apa, Rama enggak apa-apa, itu dijawab aja dulu. Enggak pernah saya. Silakan Bang Ali, apa saya jawab dulu nih. Soalnya kenapa ya, kalau bisa saya katakan kalau surga saudara muslim sama surga Kristen kan jelas jauh beda. Jadi ini kan diskusi kita kan, artinya ya nggak apa-apa. Mana yang benar ini ya, apakah bidadari ini benar-benar ada atau hanya berupa kiasan? Itu yang menjadi pertanyaan saya sekarang. Oke, silakan dijawab Bang Ali. Oke, saya jawab ya. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu tentang perbedaan kehidupan dunia dan kehidupan surga ada dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Nabi Muhammad menarasikan bagaimana kehidupan surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'adattu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at." Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga bagi orang-orang yang soleh dalam kehidupan dunia ini, ma'ainun ra'at, yang mana mata tidak pernah melihatnya, wala udunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbersit dalam sanubari dan hati manusia. Oleh karena itu, apapun yang kita bayangkan bagaimana bentuk surga itu, maka bukan begitu bentuknya. Karena tidak pernah terbersit dalam mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terimajinasikan dalam hati kehidupan manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berbagai macam kenikmatan surga yang tanpa batas dan anugerah yang luar biasa indah, ada istana, ada tempat-tempat yang indah, ada berbagai macam kenikmatan, ada sungai-sungai yang mengalir dengan sangat indah. Itu semua adalah janji yang Allah akan berikan yang tidak akan pernah sama dengan apa yang kita rasakan di dunia. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita akan bertemu kembali dengan pasangan kita, akan berkumpul dengan anak cucu kita yang sama-sama beriman dalam kehidupan ini. Begitu pula tentang janji akan adanya bidadari surga yang menjadi pelayan bagi orang-orang yang beriman, menjadi pasangan untuk laki-laki yang beriman dan menjadi pelayan untuk wanita beriman. Maka wanita beriman akan menjadi ratunya bidadari di surga. Bidadari surga dalam konteks hal ini bukan hanya sekedar pasangan yang sering dinarasikan oleh para penghujat bahwa kehidupan surga itu penuh dengan hingar-bingar pesta seks, naudzubillah min dzalik. Maka bukan seperti itu. Itu sebagaimana Anda hari ini berpasangan dengan istri Anda, kehidupan Anda itu dengan istri, dengan pasangan kita bukan hanya masalah hubungan badan saja. Kita bercengkrama, berbicara, bertukar rasa, bertukar perasaan, itu adalah bagian yang lebih besar daripada sekedar berhubungan intim dengan pasangan kita. Maka orang-orang yang memframing bahwa 72 bidadari ini hanya untuk sekedar pelampiasan seks adalah otak-otak kotor yang tidak mengerti maksud dari arti berpasangan. Padahal berpasangan yang Allah narasikan dalam kenikmatan surga adalah ketentraman dan kedamaian. Kita memiliki pertemuan dengan orang-orang yang kita sayang di dunia ini, sekaligus Allah menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang luar biasa indah berupa istana dan berbagai macam kenikmatan lainnya, termasuk adanya para pembantu di sana dari kalangan bidadari surga. Begitu saudaraku. Berarti Bang Ali bisa disimpulkan bahwa ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang pernah mengatakan bahwa kesibukan kesibukan Nabi itu di surga adalah memasyakan perawan-perawan istri. Pak, dikoreksi lagi Pak, bukan Nabi doang Pak di situ Pak, di surga Pak. Semuanya ya, semua. Kita Ya, paham Pak maksudnya Pak.
Iya. Ya. Jadi makanya sudah saya katakan, saya disclaimer dari awal bahwa kehidupan surga itu bukan seperti kehidupan dunia. Makanya dalam salah satu hadis yang sahih, surga itu mala ainun ra'at, tidak seperti apa yang mata lihat, wala udunun sami'at, bahkan tidak sama yang didengar oleh telinga. Bahkan wala khatara ala kalbi bashar, tidak pernah sama dengan apa yang pernah terimajinasikan dalam hati kita. Jadi itu adalah dimensi kehidupan yang penuh dengan kesucian dan kedamaian, saudaraku. Oke Bang Ali, jadi kalau sesuai yang Abang Ali ini jelaskan, ya saya terima itu Pak. Karena kenapa? Ya berarti ya dalam hal ini samanya pemahaman kita tentang surga itu kalau memang seperti ini. Tetapi kalau seperti yang pernah saya dengar ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz itu, ya saya tidak terima. Karena kenapa? Bahkan ada di sana katanya ada pesta seks di sana, kan ini seakan-akan mengotori ya kekudusan surga itu atau kesucian surga itu ya. Jadi oke lah Pak, mungkin kalau seperti ini bisa saya terima kalau penjelasan Bapak seperti ini. Baik, makasih. Tapi jelas ya, kalau surganya yang Allah janjikan kepada kami penuh dengan kenikmatan, itu adalah sebuah kepastian. Bertemu dengan istri, bertemu dengan anak cucu, bertemu dengan sanak keluarga yang beriman, termasuk ada berbagai macam pekerjaan ahli surga. Mereka bercengkrama dengan sesama penghuni surga, kemudian mereka menikmati segala kenikmatan itu. Jadi bukan sekedar kehidupan kosong, monoton, yang tidak pernah ada kegiatan apapun di dalamnya kecuali melayang-layang yang tidak ada artinya itu. Jadi ada perbedaan mendasar, saya setuju. Ya, kalau tadi Bapak bilang sama. Perasaan surga, gambaran surganya Kristen tidak seperti itu, Pak. Karena kalau kita tengok ya, daging dan darah tidak mendapat tempat di kerajaan surga. Nah, kalau tidak mendapat tempat berarti kalian tuh hidup seperti roh ya, yang kayak terbang gentayangan gitu ya, Pak ya. Terus ada lagi diceritakan di surga itu ada perang naga, malaikat dengan naga. Ayat di Gambarannya ayat di mana itu? Wahyu, Pak. Wahyu itu, Pak. Ada perang naga di surga. Jadi kan kalau ada perang naga kan gimana dong? Pasti terbayang api-api naga itu yang ini kan berhamburan keluar di mulut. Tahu kalau aku nonton film-film Mandarin kan naga itu biasa sampai hangus loh sekitarnya itu kalau perang naga loh. Nah, tadi Bapak bilang sama. Ternyata kalau kita baca Bible itu jauh lah, Pak. Bapak hidup secara roh. Kami di sana seperti keluarga utuh gitu loh, kumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, bersenda gurau. Kalau Bapak, menurut yang aku baca di Bible tuh kalian hanya nyanyi-nyanyi beribadah kalau kalian ya, memuja-muja gitu ya kepada Tuhan. Dan ada pula perjamuan perkawinan anak domba. Sangat-sangat tolong dijelaskan itu Pak, maksudnya gimana? Oh, jadi begini Bu ya. Beberapa kali saya menjelaskan untuk menafsirkan ayat-ayat Alkitab ini tidak boleh hanya satu potong saja yang langsung bisa kita simpulkan, tidak boleh. Artinya harus kita melihat ayat-ayat yang lain yang mendukung ayat tersebut, apakah benar-benar ayat itu atau hanya berupa kiasan. Ya, jadi sebetulnya banyak sekali di dalam Alkitab ini yang menjelaskan tentang surga itu. Salah satunya contohnya di Wahyu 21 ya, Wahyu 21 mulai dari ayat berapa ini ya? Ayat 3 contoh kita baca ya Bu ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Ada duka cita sebab segala sesuatu yang lama telah terjadi, telah berlalu. Jadi begini ya Bu ya, yang Ibu kutip ini tadi peperangan naga di mana ini ya di? Ntar aku cari Pak, Oh, Bapak belum tahu ya, Bapak pendeta atau bukan? Di Wahyu berapa itu? Tunggu Bu, saya pernah baca itu. Wahyu berapa ya? Sebentar Pak ya. 12 nomor 7.
Oh, Wahyu 12 nomor 7 ya. 12. Ini perempuan dan naga. Biasa saya bacakan dulu Bu ya. Karena kenapa ya? Artinya udah saya sampaikan tadi, untuk menyimpulkan atau menafsirkan setiap ayat-ayat Alkitab itu tidak hanya satu potong langsung kita simpulkan. Jadi harus kita baca ya. Kita konteksnya semua ya. Kita pahami konteksnya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari Bukan dengan itu bulan. Pak, bukan. Maaf Pak, maaf. Ini di sini, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan Iya, naga dari itu ayat dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi ini Wahyu 12 nomor 7 Pak. Iya, di ayat 7 itu Bu, tapi kita baca dulu dari ayat satunya. Di situ tahu kita nanti penjelasan seperti apa, ya apa artinya, maknanya firman Tuhan ini. Oh, Ya, begitu. makanya kalau hanya ini yang Ibu baca ya jelas ya, jelas artinya memang berarti di surga itu masih ada peperangan ya. Sementara surga itu kan damai sejahtera, yang ada di sana nggak ada lagi peperangan seperti yang ada di Makanya kita bingung Pak, makanya kita bingung Bapak menyamakan padahal di sini ada perang naga, ada perkawinan, perjamuan perkawinan anak domba. Itu terserah Ibu itu Pak. Nah, pokoknya saya di sini tidak mau menghina, tidak mau menghujat, apalagi menjelekkan ya. Nah, jadi kalau pandangan Ibu seperti ini nggak bisa saya terima seperti itu. Kalau Ibu mengatakan sekarang artinya bahwa surga saya masih ada peperangan naga. Jadi yang lebih jelas ya jelaskan dulu penjelasan saya. Ya, artinya ini yang saya bilang tadi, kalau hanya ini yang Ibu baca sekarang hanya ayat 7 ini udah Ibu simpulkan, itu jelas salah. Itu jelas salah. Ya, kita harus membaca ayat sebelumnya. Coba dijelaskan Pak. Jelaskan. Nah, jadi saya baca dulu ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaan, hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 tahun lamanya. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikat. Hari 20 hari Pak, 1260 hari, bukan tahun, hari. Lanjut Pak. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat. Itu di situ Pak, di situ kan di surga itu, itu maksudnya di surga itu apa? Di situ alegori atau harfiah? Ini ya Bu ya, ayat ini sebetulnya memang bisa saya katakan ini cerita ya, cerita ketika nanti bisa saya katakan ya sebetulnya udah terjadi ini ya, karena yang disebut di sini adalah ada anak di sini kan, ada anak yang mau dilahirkan. Jadi anak yang mau dilahirkan ini bisa dikatakan dia ini adalah Yesus. Ya, Yesus itu artinya naga ini adalah iblis ya. Iblis ini berusaha
membinasakan semua umat manusia ini, tetapi kita tahu bahwa Yesus ini adalah penyelamat dunia, tetapi iblis ini berusaha untuk merampas keselamatan manusia yang diberikan oleh Allah itu. Makanya dia berusaha membunuh ibu dan anak ini. Jadi Berarti ini maaf Pak, ini sudah terjadi apa belum terjadi nih? Ini sudah terjadi ini, Bu. Oh, sudah terjadi. Bisa ini saya silakan. Gini. Ini kan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Ini sudah apa yang lain mau ini ya? Ada yang mau lanjut? Bang Ozi, ada yang lain? Atau Ustadz sudah makan? Silakan. Siapa? Atau Bang Ali? Ya, Baik. silakan Ustadz lanjut. Saya penasaran aja terkait kasus surga ini ya. Bagaimana kemudian orang-orang Kristen yang tidak bersunat ini bisa masuk ke dalam surga? Ini masalah besar. Karena surga itu kudus. Iya. Surga itu suci. Sedangkan jangankan masuk ke dalam surga, di dalam Yehezkiel 4:49 masuk ke dalam bait suci aja haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalamnya. Bagaimana mungkin orang yang tidak bersunat ini masuk ke dalam surga? Masuk ke dalam bait Allah saja Tuhan marah, nggak boleh. Apalagi masuk ke surga. Ini gimana ceritanya nih Bang? Gimana ceritanya orang Kristen yang tidak bersunat itu bisa mimpi, menghayal, bisa masuk surga itu kayak mana ilmunya? Boleh diterangkan tidak? Jadi begini Pak ya. Iya. Itulah gunanya darah Yesus yang telah tertumpah di atas kayu salib itu ya, untuk menguduskan semua umat manusia yang percaya dalam namanya. Artinya hukum sunat itu tidak berlaku lagi bagi kami orang Kristen yang percaya dalam nama Yesus. Artinya kami sudah dikuduskan, sudah disucikan oleh darah itu sendiri. Makanya ketika Yesus ya sebelum dia mati ya, ketika dia mengadakan perjamuan malam, di situ jelas dia mengaku di sana bahwa ya artinya dia telah mengampuni semua kesalahan atau dosa manusia ini. Artinya khususnya contohnya di hukum Taurat itu kan ada beberapa ritual yang harus dilakukan untuk menjaga kekudusan ini. Contoh ya seperti contohnya kan wanita pada saat dia baru melahirkan harus butuh waktu itu ada 60 hari, ada 40 hari dan harus membawa contohnya anak domba, anak lembu atau anak domba dan ada burung merpati dan yang lain. Ya jadi ini yang sudah tidak berlaku lagi ya bagi kami orang Kristen yang percaya dalam nama Yesus. Ya makanya ini yang ditekankan oleh Paulus sendiri bahwa semua itu ya hukum sunat tidak berlaku lagi ya. Yang berlaku biar saya bacakan dulu Pak ya. Ini ada di Kolose 2 itu. Kalau saya berasumsi nanti katanya ini berhalusinasi ya. Ini di Kolose 2. Ntar Pak DP, saya habis ini mau nanya, boleh gak? Boleh. Oke, dilanjutkan dulu ini dulu. Biar saya jawab ini dulu Pak ya. Nah, jadi begini ya. Saya baca dulu Pak ya, artinya biar jelas sama Bapak semua arti dari ayat ini ya. Ayat ini kita baca mulai dari ayat 6 ya sampai nanti 23 ya. Saya baca Pak ya. Ya silakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus.
sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Allah, dan kamu telah dipenuhi dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasanya yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang, ya, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi inilah Pak, artinya satu-satunya yang membuat kami masuk surga itu adalah kematian Yesus di atas kayu salib itu, karena semua ketentuan atau hukum turun-temurun itu yang diturunkan kepada Musa atau bukan kepada Musa, sunat ini mulai dari Abraham ini, ya, sampai ke Musa sampai seterusnya dan sampai kelahiran Yesus pun masih berlaku ini. Jadi tidak ada lagi itu Pak. Yang perlu sama kami sekarang adalah iman itu, kepercayaan itu, artinya buah-buah roh itu yang tertulis di Galatia, ya, Galatia 5 ayat 22, itu yang paling penting, bukan sunat itu lagi. Ya. Oke Pak, saya sedikit Pak, ya. Bapak menyelisih perintah Tuhan dengan menggunakan perintah Paulus. Iya. Artinya ada dua perintah yang saling bertentangan, perintah Tuhannya Nabi Musa dan perintah pendiri agama saudara. Di dalam Kejadian 17:14, di sana Tuhan memerintahkan orang yang tidak bersunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit kemaluannya, kelaminnya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya, sebab dia telah mengingkari perjanjianku. Ini perintah Pak. Iya. Lalu perintah ini kemudian batal seketika setelah Paulus memproklamirkan tentang penyaliban anak manusia yang dipersembahkan kepada Theos. Jadi menurut Paulus, dengan darahnya Yesus segala perintah Tuhan ini dibatalkan. Nah, ini yang masalah sepanjang zaman Pak. Di mana Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub mengajarkan kepada manusia untuk mempersembahkan darah manusia sebagai tebusan dosa. Contoh yang Bapak uraikan tadi, bahwasanya ternyata Paulus mengajarkan hukum sunat itu tidak berlaku lagi karena sudah lunas oleh darah Yesus. Sejak kapan ada pengajaran dari para nabi bahwa untuk melunaskan orang yang tergadai akibat daripada pelanggaran atau dosa itu menggunakan darah manusia? Ini yang tidak ditemukan. Sedangkan kutukan Tuhan berlaku di dalam Yehezkiel 5. Beginilah firman Tuhan, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia, dan di sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu adalah hukum Taurat, termasuk sunat. Orang Israel kemudian dikutuk oleh Allah dengan Tuhan berkata di dalam Yehezkiel 5 nomor 7, sebab itu
beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan bangsa-bangsa di sekitarmu. Peraturan bangsa di sekitar kan maksudnya orang Romawi, Yunani itu tidak bersunat. Maka sebab itu beginilah firman Tuhan, lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku sendiri yang akan menjadi lawanmu. Oke, saya tanggapi Pak ya. Sabar, 30 detik lagi. Nah, sekarang ketika Bani Israel melanggar aturan Tuhan, Tuhan mengatakan, aku sendiri lawanmu. Kok tiba-tiba ada orang mimpi masuk ke dalam surga, tidak bersunat, membantah aturan-aturan Tuhan. Yerusalem aja sebagai kekasihnya itu menjadi lawan bagi Tuhan. Dianggap mereka itu adalah penyakit sampar. Apatah lagi Anda yang Pak, tidak bersunat. Ya, silakan. Kalau kita mengacu pada hukum Musa Pak ya, bukan hanya kami orang Kristen ya yang melanggar hukum Musa itu. Bahkan bisa saya katakan saudara kita Muslim sekarang melanggar juga. Karena kenapa? Ya, kalau hukum Musa, ya kembali kita ke hukum Musa dan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada agama Yahudi atau adat istiadat Yahudi, ini sudah tertulis semua di dalam perjanjian lama. Jadi bukan hanya kami yang melanggar itu Pak, bahkan Muslim juga melanggar itu. Contoh salah satunya ya mengenai hari Sabat ya, itu hukum Musa itu Pak ya, hukum Musa itu. Jadi bagaimana sekarang pandangan Bapak? Kalau Bapak melanggar hukum Musa itu bagaimana sekarang Pak? Ya, seharusnya ya, begini Pak ya, yang seharusnya kalau Bapak mau mengikuti semua hukum Musa atau hukum Tuhan kepada bangsa Yahudi, artinya mulai dari hukum ke-1 sampai ke-10 harus Bapak patuhi, harus Bapak taati, harus Bapak lakukan. Jangan pernah melanggar. Ya, dan Bapak harus mengerti bagaimana cara menguduskan hari Sabat dan juga hukum sunat itu. Begitu juga hukum pada saat kita mencuri, contohnya artinya gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Jadi harus Bapak mematuhi itu, bukan hanya kami orang Kristen yang melanggar itu Pak. Sama-sama kita melanggar kalau kita mengacu pada hukum Musa. Oke, giliran saya Pak ya, gini. Jadi gini loh Bapak, Anda menggunakan hukum orang lain mengikat diri Anda. Anda memenjarakan diri Anda sendiri pada tatanan hukum yang berlaku bukan untuk Anda. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Jadi kalau misalnya Anda tidak bersunat, tidak apa-apa, Anda bukan Bani Israel. Islam tidak bersunat, sekiranya tidak ada perintah untuk mengikuti kemudian milah Abraham, umat Islam tidak bersunat tidak apa-apa. Kenapa? Karena hukum bersunat itu datangnya untuk Bani Israel pada masanya. Nah sekarang permasalahannya adalah Kristen menjadikan Yesus sebagai tumbal untuk kemudian melegalkan segala aspek pelanggaran yang termaktub di dalam hukum Taurat itu. Ini yang jadi masalah Pak. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang saya bacakan tadi, aku sendiri yang akan menjadi lawanmu. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya dan anak-anak akan memakan ayahnya. Dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, Bani Israel. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku, menajiskan oleh karena mereka melanggar dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu. Perbuatan di sini adalah melanggar semua ketetapan aturan-aturan Tuhan yang kemudian mereka langgar dengan keji. Aku sendiri akan menjatuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga darimu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu, sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin. Makanya orang-orang ini mereka berpisah-pisah kemana-mana, mereka nggak menyatu. Itu karena kena hukuman. Lalu tiba-tiba muncul Paulus yang menyebabkan kemudian dia adalah salah satu tokoh yang menyebabkan Tuhan itu murka karena dia dari kaum Farisi, mengajarkan bahwa hukum Taurat itu, sunat itu tidak berlaku lagi. Dan Bapak mengamini itu. Berarti Bapak ini lebih percaya kepada Bapak Paulus daripada kepada Bapak Yahweh. Inilah yang saya katakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Tolong saudara saya jawab, dari mana Paulus dapat ilmu bahwa
hukum Taurat itu bisa dibatalkan dengan penebusan darah manusia. Itu ilmu dari mana itu? Setahu saya yang minta darah manusia itu hanya Dewa Molok. Silakan. Oke Pak, jadi begini Pak ya. Bapak bilang tadi bahwa kami orang Kristen sekarang yang menjadikan Yesus itu adalah tumbal. Tetapi ya, saya tegaskan di sini bukan kami orang Kristen, tetapi Tuhan itu sendiri Pak. Karena kenapa ya? Ribuan tahun sebelum kedatangan Yesus ini sudah dinubuatkan ya, bahwa dia datang untuk menyelamatkan semua manusia ini dan harus dia mati di atas kayu salib. Dan itu tertulis semua di terdahulu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya. Manusia ini sudah terpisah dari Tuhan. Sudah terpisah, tetapi supaya manusia ini mendapatkan lagi kemuliaannya itu ya, kemuliaannya itu di hadapan Tuhan dan mendapatkan hidup yang kekal itu, keselamatan itu, harus datang Yesus ini sebagai manusia ya. Dan Bapak katakan tadi ya, Paulus yang ada-adakan, bukan Pak ya, rasul-rasul yang lain, murid-murid Yesus yang lain ini meneguhkan ya atau mendukung ya semua yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini ya, semua itu Pak. Perlu saya bacakan ayatnya Pak? Silakan, saya butuh data Pak, silakan. Oke, butuh data. Oke, pertama-tama ya, Yesus ini dinubuatkan di perjanjian lama dia harus mati ya untuk menebuskan, untuk mendamaikan manusia dengan Allah ya. Dan ini tertulis itu Pak ya, semua ini terjadi ya, terjadi itu semua. Dan bukan hanya Rasul Paulus ya yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah menebus dosa manusia, bahkan Yesus sendiri yang berbicara. Mari kita baca Pak ya, mari kita baca pengakuan Yesus ini dulu, kita baca ya. Ini kita baca di Matius 26 pasal 26 ayat 27 sampai 28. Pengakuan Yesus dulu ya. Matius 26 Matius 26 ayat 27 sampai dengan 28. Ya, saya bacakan Pak ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jelas Pak ya, ini bukan dari Paulus Pak ya, ini pernyataan dari Yesus sendiri ya. Ini bukan dari Paulus ya. Ini darahnya itu ya, pengorbanannya itu di atas kayu salib adalah untuk pengampunan dosa ya. Jadi ini jelas bukan dari Paulus ya. Ya. Ada perpanjang namanya. Gimana Pak? Ya, ada lagi Pak? Ada lagi data yang lain? Masih ada lagi Pak. Ya, silakan. Ya. Ini pengakuan Petrus ya. Petrus ini adalah murid Yesus Kristus sendiri. Ya. Sabar dulu Pak ya, biar saya ada apa itu? Pak Jahri, Bung Jahri itu kalau nggak itu di-mute aja itu. Nah, ini lagi diskusi ini. Nah, lanjut Pak. Saya pakai apa dulu Pak? Pakai Alkitab sendiri Pak ya. Ini masih saya cari ini Pak ya. Nah, salah satunya Pak ya kesaksian Petrus ya, ada di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, dan ada juga nanti di surat Petrus sendiri ya. Ada dua surat Petrus itu, satu Petrus dan dua Petrus. Dan kita baca ini dulu di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Garis bawahi perkataan Yesus ya Pak. Iya. Nah, jadi beginilah. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu.
ya, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Itu dan bukan bagi perkataan Yesus, Pak. Iya, Petrus ini, Pak. Perkataan Yesus yang mau diminta, Pak. Perkataan Yesus itu udah kembali tadi di Matius, Pak, di Matius 2 ya itu di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama ada kira-kira isyarat itu? Ada, Pak. Coba silakan, Pak. Oke. Kita bedah bareng-bareng aja lah. Iya. Nah, jadi biar saya cari, Pak, ya. Iya. Ini PR besar sebenarnya. Ini PR besar yang memang sukar untuk diselesaikan, bahwa Tuhan meminta korban persembahan, yaitu manusia, sebagai bentuk pengkudusan terhadap umat manusia supaya bisa terlepas dari ikatan dosa. Itu selalu digambarkan dengan bahasa-bahasa isyarat begitu, tidak spesifik. Sedangkan tahu Yesus itu seumur hidupnya selalu berbicara menggunakan bahasa-bahasa isyarat. Jadi artinya banyak gitu loh. Itu sulitnya kan teman-teman Kristen. Itu terserah Bapak itu, tapi sesuai kesaksian kesaksian para nabi, ya, dan kesaksian Yesus sendiri dan murid-muridnya. Ini memang benar-benar terjadi, Pak. Iya, nggak apa-apa. Di Perjanjian Lama dulu, Pak. Silakan diselesaikan dulu, Pak, PR itu. Oke. Kita tunggu bareng-bareng. Nggak apa-apa, nggak bahasa eksplisit juga nggak apa-apa. Yang penting ada bahasa isyarat gitu loh, terkait dengan penebusan itu. Pasti nggak ada. Kita baca, Pak, ya. Silakan. Saya baca di Yesaya 53, Pak, ya. Nanti blunder, Pak, kalau di Yesaya, Pak, bahwa itu nubuatan Yesus. Kayak kemarin, Pak, blunder, Pak. Kenapa blunder, Pak? Di situ di nomor 10 blunder, Pak. Kalau itu buat yang Bapak tentang Yesus itu. Ya. Jadi kayak sama-sama gini loh, Pak. Jadi kesannya kayak lempar bola panas gitu. Si Bapa lempar bola panas ke Yesus, Yesus lempar bola panas ke Roh Kudus. Jadi ada tiga-tiganya gitu, kayak cuci tangan bareng-bareng begitu ya. Bagaimana mungkin hukum Bapa bisa dibatalkan oleh hukum Yesus, dan yang membatalkan itu juga datang dari hikmat Roh Kudus. Wah, ini saling lempar-lempar bola panas begitu. Jadi siapa yang harus diikuti di antara ketiga ini, kan bingung. Karena ketiga-tiganya hukumnya beda-beda. Hukum dari Bapa beda, hukum dari Yesus beda, hukum dari Roh Kudus yang dia memberikan hikmat kepada Paulus itu beda juga, beda-beda. Kok bisa begitu? Enggak ada beda itu. Itu menurut penafsiran Bapak itu. Ya, menurut pandangan Bapak. Tapi kalau menurut pandangan kami dan juga menurut pandangan Alkitab yang telah tertulis, itu tidak ada bertentangan, Pak. Bahkan tidak ada perbedaan di sana. Membatalkan hukum Taurat saja itu sudah berbeda. Membatalkan hukum Taurat, hidup dalam hukum kasih karunia, bukan hidup dalam hukum Taurat, itu sudah berbeda. Kita harus akui itu. Gitu loh. Kalau memang dia sejalan sejak awal, tidak boleh ada pembatalan itu. Gitu. Walaupun ada hukum kasih karunia tidak apa-apa, tidak ada masalah. Gitu loh. Jadi begini, Pak, ya. Saya tidak pernah memaksakan Bapak untuk mempercayai apa yang saya sampaikan di sini, ya. Tapi ini tertulis dalam Alkitab sendiri. Kalau Bapak tidak percaya, saya tidak marah kok, dan saya tidak memaksa. Tetapi yang jelasnya, karena Bapak minta tadi di Perjanjian Lama, di mana Yesus itu adalah sebagai penebus dosa, ya, atau dia menderita untuk menggantikan, ya, kami sebagai orang yang percaya ini, ya, atas hukum maut itu, ya. Ini saya tunjukkan ayatnya di Yesaya 53. Silakan, Pak, silakan, Pak. Silakan bacakan coba. Saya baca, ya. Siap. Kita habiskan ayat ini, artinya karena ini di sini ada penjelasannya nanti semua. Silakan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebab taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semeratnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ya. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Bapak, mohon maaf, Pak, mohon maaf. Jadi gini, kita langsung aja mengerucutkan permasalahan. Segala ketetapan Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat itu, apakah itu diwahyukan kepada Musa untuk orang Kristen? Jawab ini dulu, Pak. Maksudnya, Pak? Apakah hukum Taurat, bersunat, jangan makan babi, ibadah Sabat, ya, curahkan darah hewan dan seterusnya, aturan-aturan Tuhan kepada Bani Israel ini, apakah aturan untuk orang Kristen? Oh begini Pak ya. Tunggu, jangan ini dulu, dijawab ini dulu Pak. Apakah aturan Taurat ini diwahyukan, dituliskan di loh-loh batu untuk Musa, itu diperuntukkan untuk Romawi dan Yunani juga? Jawab Pak. Ya, saya jawab, tapi dengarkan dulu Pak ya, saya jelaskan dulu ya. Karena Bapak bilang tadi ini menyebut nama Kristen, kan begitu kan Pak? Iya. Jadi saya jelaskan dulu ya. Iya. Penyebut Kristen ini terjadi di Antioquia, pengikut Paulus. Barnabas dan Paulus dan Silas ya ada di sana. Di sini disebut orang Kristen ya. Tidak, tapi pada zaman begitu aja, pada zaman ya. Apakah hukum Taurat ini untuk Kristen, untuk Romawi Yunani, ya atau tidak? Ini kepada bangsa Yahudi, Pak. Nah oke. Tolong dikunci di situ, Pak ya. Jadi kalau misalnya hukum Taurat itu datang kepada orang Yahudi, misalnya jangan engkau makan babi, ini untuk Yahudi. Kalau orang Kristen makan babi, itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, kenapa bisa boleh? Ya karena kita kan bukan agama Yahudi Pak. Kita Kristen. Mantap, Bapak ini cerdas. Nah sekarang, kenapa Anda merasa punya dosa yang harus ditebus dengan darah Yesus, sementara tidak ada aturan Tuhan yang datang kepada Anda? Oh ini Pak berkaitan dengan pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden itu Pak. Bukan itu pertanyaannya Pak. Bukan itu. Ya makanya Yesus ini diutus ke dunia untuk menebus, mendamaikan manusia dengan Tuhan. Oke, Ini hukum Taurat kita tinggalkan berarti ya. Berarti Yesus itu kan tadinya tidak ada diceritakan bahwa mati, menyerahkan darah, kemudian dagingnya dan seterusnya untuk kemudian dosa keturunan atau dosa waris, itu nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Ternyata Anda sudah mengakui bahwa hukum Taurat itu tidak perlu dibatalkan, karena hukum Taurat itu bukan untuk Romawi, bukan untuk Yunani, bukan untuk Belanda, bukan untuk Indonesia, tetapi untuk Bani Israel saja. Lalu untuk apa Yesus itu mati? Iya, untuk menebus manusia, Pak, dari dosa Adam dan Hawa itu. Di mana ada dosa Hawa yang tergadai kepada anak keturunannya? Di mana dalilnya? Ada di Roma itu, Pak, di surat Roma. Roma itu tulisan siapa? Nah, Paulus, Pak. Nah, Paulus dapat ilmu dari mana? Kalau Adam itu kemudian mewariskan dosa. Ini Paulus ini adalah yang memilih dia rasul adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan yang lain. Roh Kudus. Waduh, Pak. Di mana Yesus? Di mana Yesus mengajarkan tentang dosa waris?
Di mana Yesus tentang mengajarkan bahwa Adam mewariskan dosa kepada kita keturunannya. Di mana Yesus mengajarkan itu? Oh, Yesus tidak pernah mengatakan itu, terus dari mana Paulus dapat ilmu itu? Ya, Yesus itu adalah tidak sibuk dengan membahas itu, tapi dia sibuk untuk menyampaikan bagaimana kerajaan Allah itu dan bagaimana caranya, Pak, ya. Bapak coba Bapak berdamai dengan akal Bapak sendiri. Hukum Taurat itu hukum yang mengikat Bani Israel. Yesus diberitakan mati untuk menebus orang Kristen dari hukum Taurat. Kan sudah nggak nyambung. Nyambung nggak, Pak, menurut saudara? Nyambung, Pak. Loh, hukum Taurat untuk Bani Israel. Terus kenapa dia mati untuk menebus, untuk menghapus hukum Taurat? Karena Allah itu adalah sungguh mengasihi semua umat manusia ini, Pak. Sekarang permasalahannya hukum Taurat itu apakah untuk seluruh manusia? Bagi yang percaya, Pak, ya, bagi yang percaya sama agama Yahudi, ya berlaku di situ, karena bukan hanya kepada orang Yahudi aja nih, orang Yahudi yang ada di orang Yahudi yang ada di Damsyik, ya, yang ada di Mesir dan di tempat-tempat yang lain, ini berlaku bagi mereka, Pak. Karena mereka pengikut Paulus. Bapak mengingkari sendiri perkataannya. Dia mengingkari, Pak. Tadi Bapak mengakui hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Sekarang saya tanya, kalau Anda tidak bersunat, apakah Anda kena hukuman? Anda mengatakan tidak, karena saya bukan Bani Israel. Dengan demikian, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu dia batalkan untuk siapa, Bapak? Gimana, Pak? Ulang. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Untuk siapa Yesus membatalkan hukum Taurat? Bani Israel, seharusnya. Untuk Bani Israel, Pak. Nah, untuk Bani Israel. Lalu Anda siapa? Kristen. Bangsa Melayu. Iya, saya akui ya, saya bukan bagian dari orang Israel, Pak, atau bukan bagian dari bangsa Yahudi, ya. Tetapi saya mendapat bagian sekarang karena Yesus itu, ya. Bapak paham tidak nasihat Yesus kepada Bani Israel agar berhati-hati kepada serigala yang nyamar seperti Bani Israel? Oh, saya paham jelas itu, Pak. Nah, siapa yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku Bani Israel? Siapa, Pak? Nggak ada yang ngaku. Loh, tadi Anda ngaku, tadi Anda barusan mengatakan saya merasa, Anda merasa nggak sebagai Bani Israel? Pengikut Yesus, Pak. Bagaimana bisa Anda mengatakan pengikut sementara Anda bukan Bani Israel? Yesus ini adalah, ya, dia lahir di keturunan bangsa Yahudi, Pak, khususnya suku Yehuda. Oke, terus kematiannya untuk orang Yahudi atau non Yahudi? Untuk semua manusia. Di mana dalilnya? Hah? Di mana dalilnya dia membatalkan hukum Taurat untuk semua manusia? Oh, udah saya bacakan tadi. Nggak ada. Di Matius itu tadi, Pak. Matius itu darah di situ adalah anggur, daging di situ adalah roti. Kalian aja Kristen yang datang betul-betul menjadikan darah betulan dan daging betulan. Hei, ayo. Gimana, Pak? Gimana? Ulangi, Pak. Matius yang Anda baca, Matius 26 itu Yesus sudah menunjukkan anggur. Dia pertunjukkan, inilah darahku. Darah yang dimaksud di situ anggur. Inilah dagingku. Daging yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah roti. Begitu datang Kristen melalui jalur Paulus yang diajarkan ajaran ini kepada Romawi dan Yunani, ternyata darah di situ darah beneran, daging di sana daging beneran. Iya, benar. Ajaran dari mana yang mempersembahkan manusia, Pak, kepada Theos? Dengarkan dulu, Pak, ya. Iya. Ini pernyataan Yesus ini yang dilakukan perjamuan ini yang dilakukan oleh Yesus adalah sebelum penyalibannya. Makanya kita baca kembali, Pak, ayat di sana ada di situ, ya, bahwa ini adalah sebelum dia disalibkan, ini dia berkata seperti ini, ya, bukan setelah dia disalib, sebelum, ya. Terus bagaimana dengan pernyataan Tuhan sendiri dalam Keluaran 23 nomor 7? Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Apakah menurut saudara Yesus itu orang bersalah? Oh, tidak, Pak. Kenapa dilanggar perintah Tuhannya? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ya,
beda itu Pak ya untuk Loh, kok beda? Kok beda, Pak? Maka dari itu Bapak, dari awal tadi saya minta Yesus itu dipersembahkan untuk siapa? Biar saya jelaskan dulu Pak ya. Motivasi seseorang itu untuk membunuh sesamanya beda-beda Pak. Ya, ini perintahnya jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus boleh dibunuh nggak menurut Bapak? Tetapi Yesus ini dibunuh oleh kehendaknya sendiri, bukan berarti bunuh diri. Iya. Oh, Yesus bunuh diri. Aduh, parah. Bukan dia bunuh diri, berarti dibunuh. Dia menyerahkan dirinya untuk dibunuh, Pak. Berkarya Keluaran, Pak Devi. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Iya, itu kan hukum Taurat itu, Pak. Iya, oleh karena itulah Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk kepada hukum Taurat. Berarti Yesus adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Kenapa dia dibunuh? Sementara dia adalah orang yang soleh, dia orang yang baik. Nah, kematian Yesus ini untuk mendamaikan ya manusia dengan Tuhan. Bagaimana mungkin untuk mendamaikan dengan darah manusia? Tuhan tidak pernah minta darah manusia. Yang minta darah manusia itu hanya Dewa Molok. Oh, jadi begini, saya bacakan sama Bapak ya. Biar jelas sama Bapak ya. Tunggu, Bapak ini pendeta? Kenapa Bapak tanya? Iya Bang, pendeta, iya pendeta. Oh, iya. Jadi tolong mulai sekarang kurangi sedikit untuk menyesatkan jemaat. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, Bapak dapat pelajaran banyak nih dari kami. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang yang bersalah, orang yang tak bersalah. Sekarang yang membunuh Yesus itu orang Yahudi atau orang non-Yahudi? Gimana Pak? Yang membunuh Yesus itu orang Yahudi atau orang non-Yahudi? Yang menyalibkannya adalah non-Yahudi, tetapi yang non-Yahudi yang membunuh. Apakah itu sudah sesuai dengan perintah Tuhan? Dengarkan dulu Pak, yang membunuh, yang mengeksekusi adalah bukan bangsa Yahudi Pak, tetapi yang menyerahkannya, yang melaporkannya atau mengadukannya itu adalah imam-imam besar orang Yahudi sendiri. Nah, karena yang berkuasa di bangsa Israel pada saat itu adalah orang Romawi. Pak. Berarti apakah imam-imam Yahudi ini melakukan perbuatan yang benar? Gimana Pak? Tidak. Apakah imam-imam Yahudi ini melakukan perbuatan yang benar? Tidak. Nah, sesuai nubuatan itu. Tidak. Ayo Pak. Jawab aja Pak Devi, tidak gitu. Tidak kan? Tidak. Tidak. Apakah perbuatan mereka ini melanggar perintah Tuhan dalam Keluaran 23 nomor 7? Melanggar. Apakah ajaran pembunuhan terhadap manusia ini adalah kebenaran atau pelanggaran? Pelanggaran bagi manusia. Kalau pembunuhan Pak ya, itu yang tertulis di hukum Taurat itu jelas-jelas. Jawab saja Pak, pelanggaran. Ini belum bahas Yesusnya Pak. Jawab aja pelanggaran. Ini bahas imam-imam Yahudi. Pelanggaran. Jadi hasil pelanggaran atas perintah Tuhan, disitulah Kristen hadir. Betul? Betul. Bapak masih mau mengajarkan agama Kristen ini kepada keluarga Bapak? Masih. Loh, ajaran kejahatan kok diajarkan? Gimana? Karena Pak, tidak pernah ada kejahatan di sini Pak. Ya, yang imam-imam tadi Anda akui enggak bahwa mereka melakukan kejahatan? Itu adalah hasil pandangan Bapak sendiri, hasil pikiran Bapak sendiri. Bukan sekarang kita dudukkan sekarang kita dudukkan perkara ini berdasarkan data. Yang percaya sama Yesus bahwa kematiannya itu dia menyerahkan tubuhnya itu disisa di mati dan dari antara orang mati untuk menebus saya, untuk menyelamatkan saya. Salah. Kematian Yesus itu bukan untuk menyelamatkan. Kematian Yesus itu justru kemudian dihasilkan dari hasil kejahatan. Betul apa tidak? Loh. Imam-imam ini berlaku benar dengan memerintahkan dibunuh Yesus itu. Gini Pak, Devi.
Lah, Pak Devi, Tuhan. pertanyaannya begini Pak Devi. Pak Devi, pertanyaannya adalah kematian Yesus itu kan karya keselamatan. Betul atau betul? Betul ya? Betul ya? Betul. Karya keselamatan ya. Nah, apakah dibenarkan menciptakan karya keselamatan dengan cara yang berdosa? Benar atau benar itu? Ini menciptakan Pak ya, karya orang yang keselamatan menyalibkannya dengan itu- cara yang berdosa. Coba. Biar saya jelaskan dulu Pak, ya saya jelaskan ya. Ya. Kalau Bapak menyimpulkan sekarang itu hasil dari kejahatan, ya itu saya katakan tidak benar. Ya karena kenapa? Ya, ini kematian Yesus ini adalah sudah ketentuan Tuhan sendiri. Dan orang-orang yang menyalibkannya ini adalah itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, Iya, itu adalah makanya bangsa ini bukan bahas Yesus, ini bahas orang-orang yang terlibat dalam karya keselamatan Yesus. Makanya pertanyaannya adalah benar atau salah bahwa Yesus menciptakan karya keselamatan dengan cara berdosa. Berdosanya siapa? Orang-orang yang terlibat di dalamnya itu berdosa. Betul atau betul? Iya, orang itu berdosa Pak. Karena kenapa? Ya. Karena mereka berdosa. Ini membuktikan bahwa mereka itu bukan orang yang beriman, ya. Makanya Tuhan mengizinkan mereka ya untuk melakukan itu. Karena kenapa? Karena Tuhan telah melihat bagaimana iman mereka ini, bagaimana kebenaran yang ada di dalam diri mereka, ya. Sehingga mereka ini yang ditentukan oleh Tuhan untuk mengeksekusi Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, orang yang melakukan eksekusi ini melakukan kejahatan atau tidak? Melakukan kejahatan, Pak. Melakukan kejahatan. Berarti penyerahan manusia bernama Yesus itu kebenaran atau kejahatan? Kebenaran, Pak. Loh. Tadi katanya kejahatan. Bapak bingung kan? Kenapa membunuh Yesus itu kejahatan atau kebaikan, kebenaran? Bagi orang ini ya yang membunuh bagi pembunuhnya kejahatan, bagi Anda kebaikan gitu. Iya. Jadi Anda harus mengucapkan terima kasih kepada pembunuhnya. Tidak. Loh. Begini. Orang-orang Kristen mengutuk pembunuh Yesus atau tidak? Coba jawab. Ya jelas kami mengutuk, Pak. Nah, bagaimana kalau sekiranya mereka tidak membunuh Yesus? Sudah pasti mereka lakukan itu karena mereka adalah orang berdosa. Kok sudah pasti? Berarti Tuhan merencanakan kejahatan. Tidak. Tadi katanya sudah pasti dan perlakuan mereka adalah sudah pasti kejahatan. Berarti Tuhan sudah memastikan terjadinya kejahatan. Betul nggak? Betul. Gimana, Pak? Betul. Kejahatan ini sudah pasti dilakukan atau belum pasti dilakukan? Sudah pasti, Pak, dilakukan. Berarti Tuhan pencipta sudah merencanakan kejahatan. Betul. Tuhan tidak pernah kejahatan, Pak. Ya. Tetapi Bapak seorang pendeta. Iya Pak, kenapa? Iya, kurangi menipu jemaat Bapak. Sekarang Anda harus belajar pelan-pelan dengan kami di sini. Jadi apa yang Bapak lakukan dengan mengajarkan Yesus itu darahnya menyelamatkan kalian itu bohong. Ternyata darah Yesus itu adalah hasil kejahatan. Betul? Begini ya. Yesus ini sudah ditentukan ya, dia harus menderita dan harus mati. Bapak bedakan Pak. Kerelaan Yesus. Bedakan ya Pak. Di sini maksud kami adalah kerelaan Yesus itu bukan kejahatan. Oke, nggak ada masalah. Kerelaan itu nggak ada masalah. Yesus telah rela. Itu benar, Yesus telah rela. Tetapi yang mau digarisbawahi adalah karya keselamatan ini melibatkan banyak orang. Bukan hanya Yesus, tetapi orang-orang yang, iya betul, justice kolaborator namanya. Orang-orang yang turut serta dalam pembunuhan ini. Tadi Bapak bilang, Kristen mengutuk orang-orang yang membunuh Yesus. Benar ya? Ya, Kristen, oke, sama atau tidak bahwa Kristen mengutuk karya itu? Itu kan karya skenario Tuhan juga. Oh tidak kami kutuk itu Pak, karya itu. Loh? Ya, harus dibedakan itu, Pak. Aduh, Bapak ini gimana toh? Kenapa? Bapak, Kenapa?
Bapak ibaratkan mengutuk pencuri, tapi Bapak nikmati hasil curiannya. Nah, itu dia. Nah, itu gimana itu Pak? Curi tapi malah menikmati hasil curian ya, gimana itu? Iya itu tuh. Itu gimana itu Pak? Saya angkat tangan Pak. Itu analogi yang paling sempurna Pak. Aduh, Pak Pendeta ini gimana toh? Kamu pencuri, kamu jahat, kamu tidak boleh melakukan itu. Habis itu mana hasil curianmu, sini dong. Bagi-bagi dong kalau gitu. Kan begitu. Rasionalnya di mana Bapak? Makanya ending dari semua dialog ini adalah di mana Tuhan minta mempersembahkan darah manusia. Itu logik itu. Di-mute dulu Pak penyebar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz Zumash. Waalaikumsalam. La ilaha illallah wa syadana Muhammad Rasulullah. Ana sahih dari Jakarta. Masya Allah. Iya. Jadi gini Pak Pendeta, sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Mazmur 5 nomor 6, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Amsal 19 nomor 9, sedikit lagi Bang. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Makanya pengarang-pengarang kitab saudara binasa semua, nggak ada mati dalam keadaan wajar. Karena mereka menyembur-nyemburkan kebohongan. Saya menerima Pak ya, artinya apa yang ada di pikiran Bapak sekarang untuk menolak Yesus ini harus mati di atas kayu salib. Itu saya tidak pernah permasalahkan karena itu adalah iman Bapak, tetapi ini adalah iman saya ya. Bukan cuma sekedar iman saya. Ini kronologis yang terukur dengan akal kita Bapak. Jadi begini Pak ya, kepercayaan kami sebagai orang Kristen yang menyangkal penyaliban Yesus ini adalah itu yang disebut antikristus. Lah, ya, berarti Anda kalau dengan demikian Anda menyetujui pembunuhan terhadap orang benar. Benar nggak? Iya, karena ini berguna bagi banyak orang Pak, berguna bagi kami orang. Berarti Bapak tadi mengutuk, sekarang membenarkan. Ini yang mana yang benar Pak? Kenapa kami mengutuk orang yang melakukan itu Pak? Kenapa kami mengutuk? Karena tadi katanya orang benar itu adalah yang menerima penyaliban. Anda terima enggak penyaliban itu sebagai suatu karunia? Ya saya terima, kenapa? Loh, bukankah tadi Anda mengutuk pelaku tindakan tersebut? Tegas, Pak, yang tegas mau. Pelakunya Anda kutuk, Anda mengutuk pencuri, tapi hasil curiannya Anda nikmati. Ini gimana? Memahami ajaran Kristen itu bukan kayak cara pemahaman kamu. Ya, jangan pernah samakan itu Pak. Kalau Bapak samakan pencuri ya dengan coba Anda pahamkan ke kita. Pelakunya telah melakukan pelanggaran hukum Tuhan. Ternyata menurut saudara itu bukan pelanggaran hukum Tuhan. Ini gimana ceritanya? Saya ulang lagi. Saya ulang. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus orang yang tidak bersalah, berarti jangan dibunuh. Betul? Itu rahasia Tuhan, itu tanya pada Allah yang Maha Kuasa. Wah. Kenapa diberikan anaknya yang tunggal itu jawaban untuk jemaah minggu, sekolah minggu, untuk di gereja nggak cocok di kita, nggak cocok. Dengarkan penjelasan saya Pak, jangan ngerocos terus ya. Oke, begini. Baik Paman. Nah, alasan saya tadi kenapa saya salahkan orang yang menyalibkan Yesus ini adalah karena melanggar perintah Tuhan. Ini membuktikan mereka ini adalah bukan orang beriman Pak. Nah, mereka melanggar nggak di situ? Iya, melanggar. Terus kenapa Anda mengatakan salib itu adalah satu karunia? Ini udah kehendak Tuhan sendiri Pak. Dia harus mati di atas berarti dia tidak melanggar. Kalau kehendak Tuhan berarti orang-orang yang melakukan pembunuhan tidak melanggar peraturan. Mana perintahnya agar dibunuh Yesus? Oh, itu jelas melanggar itu Pak. Karena kenapa ya? Kalau mereka tadi ya, mereka ini orang beriman,
tentu tidak melakukan pembunuhan itu. Nah, kalau tidak melakukan pembunuhan berarti tidak ada penyaliban. Kalian mau kemana? Laksana ikan kehilangan air kalian. Ya. Hayo. Gimana Pak? Begini Pak, sederhana Pak. silakan. Tanpa itu Bang adanya Juma udah digariskan begini Pak. Udah digariskan itu mau begini Pak. disalibkan. Bisakah Tuhan menciptakan karya keselamatan tanpa pembunuh? Bisa? Bisakah Tuhan menciptakan karya keselamatan tanpa pembunuh? Menurut saya tidak bisa Pak. Bagi kami bisa Yehezkiel 18 20 sampai nomor 22. Itu bisa. Itu bacakan Pak. Matius 5 nomor 19 bisa. Itu pengakuan Yesus, orang bisa selamat tanpa ada pembunuhan manusia. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Matius 5 nomor 19. Baca, telaah, plototin, telan. Di mana ayatnya Pak? Matius 5 nomor 19. Kita baca ya. Silakan. Ini si Malakama ini. Kalau tidak puas, hantam lagi Yehezkiel 18 nomor 20 sampai nomor 22. Catat. Nah, ini barusan Bang Suma mengajarin pendeta ini namanya. Hai. Matius 5 berapa? Matius 5 nomor 19, Bapak. Meow. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang maha tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada nggak di situ melanggar hukum Taurat bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Ada nggak? Tidak ada Pak. Nah ini Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Kalau membunuh melanggar hukum Taurat tidak? Iya. Membunuh. Membunuh Pak. Membunuh. Melanggar hukum Taurat. Maka tempatnya adalah tempat terendah alias neraka. Ternyata orang bisa hidup hanya dengan menjalankan hukum Taurat. Kata siapa? Kata Yesus. Betul sekali. Oke. Udah ya. Apalagi merencanakan pembunuhan. Aduh. Oke. Di mana mau nih? Belum. Bu Rama di mute dulu Bu Rama. Bunda. Oh ya Bunda Allah. Rahma. Ya Allah. Maaf. Gimana Pak Pendeta Devi? Kenapa Pak? Apalagi merencanakan pembunuhan, Bang Zuma. Iya. Ternyata orang bisa menciptakan karya keselamatannya sendiri dengan menjalankan hukum Taurat ternyata. Iya. Gimana Pak Devi? Nah. Bagaimana? Kalau belum puas Pak, silakan di Yehezkiel 18 20 sampai 22. Oh, di situ tamat Bapak di situ. Ini Pak Zuma tadi sudah menyimpulkan ayat ini. Ya hukum Taurat yang mana ini Pak? Menurut Bapak ini? Hukum Taurat semua yang Pak, mulai dari yang terkecil sekalipun sampai yang terbesar-besarnya, semua ketetapan, aturan, hukum-hukum, ketentuan Tuhan, semua yang ada dalam hukum Taurat. Yang paling terkecil pun tidak bisa dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Berarti pokoknya Bapak percaya ini ya? Percaya, itu ajaran Yesus Bapak. Yang lucu kalau Bapak nggak percaya. Berarti Bapak sudah masuk dalam hukuman ini Pak. Oh enggak, itu pernyataan Yesus untuk siapa? Kenapa Bapak sendiri yang mengaku tadi Bapak percaya dengan Bapak nggak bisa menjebak saya dengan cara-cara Paulus. Maaf, itu pengakuan Yesus untuk muridnya Bani Israel. Bapak, itu untuk Bani Israel. Itu untuk Bani Israel, bukan untuk kita, Bani Adam, bukan Bani Israel tok. Kalau saya katakan sekarang itu bagi Bani Israel, bagaimana menurut Bapak? Lah, berarti Bapak tidak bisa menerima karya keselamatan yang dijual oleh Paulus karena Bapak bukan Bani Israel. Itu yang pertama. Kedua, berarti Bapak yang mengaku selama ini sebagai Bani Israel, betul serigala nyamar domba.
Bapak sendiri yang mengaku tadi bahwa Bapak mempercayai ayat ini. Bagaimana Bapak ini? Saya percaya. Misalnya Presiden Amerika sekarang siapa? Jokowi. Jokowi Indonesia. Joe Biden, Ustaz. Ya. Oke. Saya percaya dia adalah Presiden Amerika. Apakah saya orang Amerika? Tuyul? Hah? Tapi Pak? saya bertanya juga sama Bapak. Dengarkan dulu Pak ya. Yang Bapak lakukan ini adalah ya ketika saya mengatakan sama Bapak kenapa Bapak tidak percaya, Bapak bilang itu kepada orang Yahudi. Itu cerita itu mengisahkan Yesus dengan muridnya Bani Israel. Kok saya mau jadi nyamar Bani Israel? Emang saya serigala, Bapak? Saya bukan serigala. Yang nyamar Bani Israel itu tapi bukan Bani Israel, menurut Yesus itu adalah serigala buas. Jadi Bapak sekarang percaya kepada siapa sekarang, Bapak? Saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Yesus kepada Bani Israel dan mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Bapak siapa? Dari bangsa mana Bang Nabi Bapak sekarang? Dari bangsa Arab, namanya Nabi Muhammad. Adakah nabi dari bangsa Arab Pak yang tertulis dalam Alkitab di sini? Pernah Bapak baca? Ada, jelas. Di mana? Di mana ayatnya? Anda maksudnya minta data di dalam kitab saudara? Iya, di mana? Oke, Yesaya 52 nomor 1. Yesaya 52. Kejadian 49 nomor 27. Ayo. Ulangan 18. Ulangan 18, 19. Yesaya 52. Yesaya 61 perikop, semua tentang Rasulullah itu. Ayo. Yesaya berapa tadi, Pak? 42 nomor Yesaya 52 nomor 1. 42. Iya. Iya, diskon. Silakan. Yesaya 42. Yes. Lihatlah itu hambaku yang kupegang, padanya orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Yes. Aku menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan jadi pudar dan tidak akan patah sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya dan menghampirkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. Ia memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini siapa? Tuhan. Siapa itu, Pak? Siapa itu? Hamba Tuhan yang dimaksud Yesaya 42 ini siapa? Yesus ini, Pak, Yesus. Bukan kepada Nabi Muhammad ini. Saya tanya kepada Bapak, bangsa mana yang ditaklukkan oleh Yesus? Satu aja dulu. Bangsa mana yang ditaklukkan oleh Yesus? Satu aja. Ini bukan soal peperangan ini, Pak. Ya, ini bukan soal peperangan. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, Bapak, dalilnya coba baca dengan teliti. Coba baca dengan teliti, lihat hambaku yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Apakah Yesus menyatakan hukum-hukumnya kepada bangsa di luar Bani Israel? Tanya Budi, jawab Wati, silakan. Dengarkan Pak ya. Apa yang saya mau dengarkan? Bangsa Israel itu telah terpecah menjadi dua, Pak. Ya, menjadi dua. Ya, aduh, Bapak, jangan kemana-mana. Kita fokus dulu ini, walaupun Bapak membawa saya lari ke materi ini karena Bapak yang bertanya. Supaya hambaku itu menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus itu selama 33 tahun berdakwah selama 3 tahun, kurang lebih 8 bulan. Dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa itu yang mana? Bangsa mana dia menyatakan hukum? Dengarkan dulu, makanya dengarkan dulu penjelasan saya, Pak. Ya, dengarkan dulu ya.
ini bangsa Israel itu telah terbelah menjadi dua. Ya, orang yang tinggal di Yerusalem itu yang disebut agama Yahudi. Orang yang tinggal di Samaria itu adalah disebut orang Samaria, artinya yang ke-10 suku itu. Jadi orang Yahudi sama orang Samaria ini ya tidak boleh pun, artinya orang Yahudi ini menganggap kafir ya orang-orang yang tinggal di Samaria ini ya. Jadi makanya ketika Yesus jumpa kepada seorang perempuan Samaria ya di sumur Yakub itu ya, dia heran kenapa Yesus ini meminta air kepada orang Samaria sedangkan Yesus ini bangsa Yahudi. Padahal itu pantang sekali itu, Pak. Ya, tetapi di sinilah Yesus ini ya ketika dia pergi kepada keturunan Yusuf yang bernama Manase ya di seberang Galilea juga, ini adalah bagian dari termasuk disebut ada bangsa-bangsa lain di sana ya. Disitulah Yesus memberitakan Injil, Pak. Jadi kalau Bapak bilang sekarang Yesus sudah pernah menyampaikan kepada bangsa lain, itu jelas ada di sini. Karena kenapa? Karena yang ada di bangsa Israel pada saat itu campur, Pak. Ada orang Yunani, ya, ada bangsa-bangsa lain. Orang Yunani siapa? Dari Roma juga ada sebagian di situ. Jadi jelas ayat ini ya tidak pernah ya mengacu kepada Nabi Muhammad. Karena kenapa? Yesus telah menggenapi ya hukum ini. Di mana dia menggenapi? Ketika ada orang yang ditangkap oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi atau imam-imam besar, mereka membawa kepada Yesus. Mereka bertanya, Guru, bagaimana menurut Bapak? Sesuai hukum Musa ini, orang ini harus dirajam batu, harus dihukum mati ini. Tapi bagaimana menurut Bapak sekarang? Ya, di situ Yesus berkata, siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa, biarlah dia yang terlebih dahulu mengambil batu dan mulai melempari wanita ini. Nah, disitulah Yesus ini mana hukum Yesus menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa itu di luar Yahudi mana? Kapan? Maksudnya, Pak? Kapan dia menegakkan hukum Taurat itu kepada non-Yahudi? Kapan? Yesus kapan menegakkan hukum Taurat kepada orang Yahudi? Menegakkan hukum, Pak? Kepada non-Yahudi maksud saya. Iya, kapan? Bangsa apa ya? Bangsa apa? Ketika dia ya memberitakan kabar baik itu, kabar keselamatan itu, kabar pengampunan dosa itu, Pak. Disitulah dia, Pak. Bapak, yang disebut menyatakan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa itu seperti baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perintahnya sunat maka semuanya sunat, gak boleh ada dibatalkan. Ketika perintahnya sujud maka semuanya wajib sujud, gak ada yang boleh dibatalkan. Itu baru dikatakan menyatakan hukum-hukum. Litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Maka ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada seluruh bangsa-bangsa. Ini oke. Saya ikuti Bapak ya, saya ikuti Bapak. Sekarang saya bertanya sama Bapak. Ya. Hukum manakah ya yang Nabi Bapak itu sampaikan kepada bangsa-bangsa sekarang? Di mana hukumnya itu, Pak? Hukum bagian mana? Pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh penjuru bumi sampai hari ini. Ajarannya tetap langgeng sampai hari ini. Hukum-hukumnya. Bayangkan, Pak, bayangkan. Nusantara ini Nusantara ini, dengarkan, Bang, dengarkan. Nusantara ini tadinya adalah sistem kerajaan, Pak. Ada beberapa kerajaan-kerajaan sebagai negara yang berdiri masing-masing. Kemudian Islam datang menyatukan. Mereka menjadi satu Nusantara kemudian. Lalu mereka berjuang memperjuangkan kemerdekaan. Lalu berdiri satu negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Itulah hukum-hukum yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sementara yang Yesus ajarkan kepada non-Yahudi itu yang mana? Kapan? Dengarkan ya. Itu yang Bapak bilang tadi ya, yang Bapak bilang tadi itu baru hukum ke-1, hukum ke-2 sampai ke-10 di mana, Pak? Selamat jadinya kayak begitu. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku.
Roh di sini apa? Ajaran, ketetapanku di atasnya, supaya ia menyatakan hukum tersebut kepada bangsa-bangsa. Nah, Yesus itu menyatakan hukum-hukum kepada bangsa mana? Ya, yang Bapak sebut baru hukum ke-1 itu, Pak. Hukum ke-2 sampai ke-10 di mana, Pak? Semuanya dia mengajarkan agar beriman kepada para nabi yang datang kepada Bani Israel, salah satunya. Dia mengajar di mana ayat mulai dari 2 sampai 10 di mana, Pak? Itu baru hukum ke-1 itu, hukum ke-1. Maksudnya hukum-hukum Tuhan itu semuanya terkumpul di dalam Al-Qur'anul Karim, dan itu dia ajarkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Hanya itu aja, Pak, hanya yang satu itu. Semua yang dilakukan oleh umat Islam itulah yang semua yang diajarkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Seperti yang tertulis di Keluaran 20 itu, Pak, jelaskan. Bapak, kepada hamba Tuhan ini bukan hukum Taurat yang diajarkan, tetapi hukum, di mana hukum itu adalah hukum yang sempurna untuk seluruh bangsa-bangsa, bukan hukum Taurat. Yang sempurna ada di mana, Pak? Bagian mana yang sempurna di situ? Al-Qur'anul Karim. Ajarannya seperti apa? Al-Quran, ajaran yang Anda lihat di Islam, itulah yang hukum-hukum yang harus bagaimana, Pak? La haula wala quwata illa billah. Oke, Bapak ya. Jadi hukum-hukum Tuhan yang harus diajarkan oleh hamba Tuhan yang dinubuatkan dalam Yesaya 42 nomor 1 ini adalah syariat Islam yang harus ditegakkan pada seluruh umat manusia. Tidak seperti hukum Taurat yang hanya berlaku kepada Bani Israel saja. Yang lucunya, hukum yang hanya untuk Bani Israel, kenapa Yesus mati untuk Kristen yang bukan untuk Bani Israel? Pertanyaan saya sekarang, Pak. Pertanyaan saya sekarang ya, di manakah hukum yang diikuti, yang ditaati oleh Nabi Muhammad yang tertulis di dalam hukum Taurat itu? Apakah hanya hukum Taurat itu untuk Bani Israel, Bapak? Kami nggak mau nyamar-nyamar seperti Anda. Serigala nyamar Bani Israel. Kami bukan Bani Israel. Hukum syariat yang datang kepada Bani Israel untuk Bani Israel Anda juga sudah mengakui. Tapi hukum Islam itu adalah hukum untuk seluruh Bani Adam. Saya bertanya sama Bapak sekarang, ya, walaupun tidak pernah saya belajar Al-Quran, Pak, ya, tetapi pernah saya dengar bahwa di dalam Al-Quran itu pernah mengatakan bahwa kalian sebagai Muslim itu harus mengimani Injil sebelumnya atau kitab-kitab para nabi. Ya, jadi kita para nabi bagian mana yang harus kalian percaya di situ? Di mana? Betul. Di mana? Kami memang beriman. Ya, kami memang beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kami hukumnya wajib kemudian untuk beriman kepada kitab-kitab tersebut. Ya, hukum yang mana, Bapak? Pak? Hukum yang mana? Maksudnya hukum yang mana? Hukum Taurat itu berlaku untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Kitab Injil yang disuruh, Pak, kitab Injil. Tahu hukum Taurat itu, Pak? Hukum Taurat Injil, Pak. Yang harus dipatuhi, tidak boleh dibatalkan. Di mana hukum Taurat yang mana yang menurut Bapak? Kalau begitu harus dipatuhi, nggak boleh dibatalkan. Terus kenapa harus Anda jadikan Yesus sebagai pembatal hukum itu? Kan lucu, Bapak. Seharusnya Bapak jawab pertanyaan saya sekarang, ya. Hukum mana? Nyerang, Pak. Cuma jangan nyerang dulu. Dengar. Ya, hukum mana yang diikuti, yang ditaati, yang dipatuhi oleh Nabi Bapak sekarang? Di mana hukum keberapa? Hukum yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah Al-Quran, bukan Taurat. Taurat itu kitabnya siapa, Bapak? Kitabnya Islam. Berarti Bapak tidak mempercayai Taurat. Begini. Presiden Amerika itu saya percaya sebagai presiden, tapi presiden Amerika itu bukan untuk saya. La haula wala quwata illa billah. Presidennya orang kok diakui sebagai presidennya sendiri. Bapak masih sehat? Sekarang sama Bapak, pertanyaan saya sekarang sama Bapak percaya Taurat atau tidak? Saya percaya hukum Taurat itu datang kepada Bani Israel. Saya percaya. Bapak tidak perlu mentaatinya, begitu? Loh, itu hukum bukan untuk saya, Bapak. Itu untuk Bani Israel. Aduh, saya nggak mau nyamar-nyamar ya. Saya tidak mau nyamar sebagai domba. Oke, paham?
Hanya serigala yang suka nyamar seperti domba. Hanya Bapak aja. Bapak aja yang nyamar. Gini, Pak Zuma. Ini Bang Zuma. Dengarkan saya Pak ya. Mana sebenarnya agama ini yang benar dulu? Agama yang benar itu Islam, agama para nabi. Bukan Kristen. Kristen itu agama Paulus yang didirikan di Antioquia. Iya, iyalah. Itu kan menurut Bapak juga itu yang benar. Itu menurut Bible. Itu menurut Bible. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus itu adalah tokoh dari sekte Nasrani. Kristen. Satu yang kutanya Pak, bukan masalah ayat-ayatnya. Jangan 15. Silakan. Nah, udah datang ke agama Pak, belum? Ada kok di dalam kitabmu sudah dihakimi kok, sudah jelas kok. Enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan. Siapa yang dienyahkan Yesus? Siapa yang dienyahkan Yesus di situ? Enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan. Yang dienyahkan siapa? Pendeta-pendeta. Pak Devi. Nah, biar saya tanyakan ini sama Pak Zuma dulu ya. Pak Zuma. Iya. Bapak bilang tadi Bapak percaya sama hukum Taurat, betul tidak? Yes, saya percaya hukum Taurat itu untuk kaumnya Nabi Musa. Saya jelaskan sama Bapak arti hukum Taurat ini Pak. Ya. Ngapain Bapak terangkan ke saya kalau Anda juga tidak taati dan bukan hukum untuk Anda? Untuk apa Anda terangkan? Berarti Bapak hukum Taurat itu sudah dibatalkan melalui pelanggaran firman Tuhan Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Ternyata dibunuh. Untuk apa dibunuh? Untuk membatalkan hukum Taurat. Ini yang lengkap. Hukum Taurat itu ini yang lengkap. Keluaran pasal 20 Pak. Ya, Keluaran pasal 20 lengkap di situ. Ada 10 hukum Tuhan di situ. Itu tidak lengkap itu. Itu cuma 10. Hukum Taurat itu 600 lebih. Aduh, Bapak ini. Itu apa? Itu Ibu Kartini. Ini aja Pak. Mungkin di kitab Bapak itu jalannya, di kitab kami itu juga jalannya. Udah lurusnya itu. Enggak usah kita sibuk Wa membahas katabna lahu fil alwahi minal kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Fakhusha biquwwatin wa amru qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha saurikum. Ya, saya bertanya sama Bapak sekarang. Daral fasiqin. Kami telah tuliskan untuk Musa pada Loh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman kepada Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah umatmu, kaummu berpegang kepada Taurat dengan sebaik-baiknya. Jadi hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk siapa? Hukum Taurat itu untuk siapa? Pak Devi Jai, nggak usah lah dinikali Pak, payah. Saya Pak, kebingungan. Payah karena Bang Zuma lebih paham Bible dari Pak Devi yang pendeta ini. Halo Pak Zuma. Mungkin Bang Zuma. Tinus ini anak kemarin sore nih. Tinus. Pak Zuma. Ya silakan Permata, silakan. Tinus saya turunkan aja Anda. Oke, Permata silakan. Begini ya. Ya, Pak Zuma mempercayai hukum Taurat itu, tetapi Pak Zuma tidak mau melakukannya. Bagaimana ini? Bapak ini kenapa? Bagaimana itu, Pak? Pak, hukum Taurat ini untuk siapa? Bani Israel atau semua manusia? Kalau hukum yang ke-10 ini berlaku bagi semua bangsa. Bapak kalau Bapak di mana dalilnya? Ini berlaku bagi. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Ini dalilnya. Mana dalilnya? Keluaran pasal 20 mulai dari ayat. Iya, di mana dalilnya bahwa itu untuk berlaku untuk seluruh umat manusia? Pak Zuma. Ya. Serigala yang buas itu adalah pembunuh manusia. Nah, Paulus melakukan aksi awal kali dia itu taat atau membunuh dulu, baru jadi ngaku-ngaku rasul. Jawab. Woi, on cam. Silakan Bu, silakan.
Wah, Pak Depi kabur. Jangan kabur, Pak Depi. Nasihat untuk Pak Depi, belajar ya Pak Dev, kurangi menyesatkan, meselancar jemaat. Astagfirullahaladzim. Mau ngomong itu pun susah kali Bang Juma. Enggak itu apa? Siapa itu Sensei? Siapa itu Sensei Menteri apa Menko Polhukam ya Sensei? Enggak salah ya? Cemplok SHMH. Kok cemplok pula di bawah? Oke, si Riko silakan iklan Riko silakan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya. Saya Riko, Ferdinand Yosapat, sedang berjualan, tolong dibantu ya. Saya berjualan pempek sutra ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, peletek cumi, terasi dan kopi khas Pulau Belitung. Yang berminat silahkan WA saya aja, follow dulu terlebih dahulu. WA saya ada di daftar bio saya ini, klik aja akun saya, di bawah gambarnya itu ada nomor WA saya ya. Terima kasih Bang Zuma, tambahin dikit. Tambah sedikit ya, tambah setengah kilo ya sahabat-sahabat. Dimanapun sahabat berada, inilah dia saudara kita Riko Ferdinand, seorang mualaf yang berusaha untuk mandiri ya. Beliau punya usaha rumahan. Teman-teman kiranya boleh pesan kepada beliau ikan tenggiri, ikan abon-abon, kemudian kerupuk-kerupuk, empek-empek, pekek-pekek Palembang, terus apalagi Mas? Kerupuk, peletek tenggiri, ya peletek tenggiri, peletek cumi, pokoknya apapun lah, DM aja langsung ke Bang Riko. Di sana udah disiapkan semua menunya bagi teman-teman yang merasakan kerupuk, keripik, adalah di sana ya, termasuk abon-abon karena saya sendiri sudah pernah merasakan begitu nikmatnya abon buatan tangan beliau. Silakan dipesan. Terima kasih. Oke, silakan Bang Riko. Terima kasih ya atas bantuannya. Karena udah lama kami ini belum laku-laku. Iya, silakan. Gak ada sampel-sampel. Gak bisa COD, insya Allah amanah dan halal. Oke, sudah. Silakan Bu Permata. Bu Permata tadi typing. Silakan Bu Permata. Bu Permata. Ayo kode yuk. Tadi typing ayo naik nih. Udah naik nih. Jangan udah naik malah diem gitu. Iya Bu Permata juga tadi typing malah naik diem. Di bawah gahar. Halo. Ya Kodeo silakan. Tadi saya menyimak mengenai antara pendeta dengan Bang Suma tadi, masalah seharusnya yang dipertanyakan itu, yang maksudkan pendeta itu, ketika di Al-Quran ditulis bahwa sabur Injil itu kan yang harus diimani juga. Nah, jadi saya minta penjelasan itu. Kalau di saya minta penjelasan. Sebenarnya bagaimana maksudnya mengenai kitab sabur Injil ini diimani menurut Muslim begitu. Oke. Coba tolong jelaskan dan meminta penjelasan ya. Iya. Mau berdebat apa gimana? Gimana? Kalau penjelasan doang. Kita penjelasan doang ya. Iya, saya minta penjelasan. Oke. Kenapa sampai ditulis? Bang Juma. Tulis di tolong saya lagi catat juga ini ya. Tolong ditulis di surah mana. Saya hanya membaca juga sepintas. Apalagi saya baru mendengar pada di samping itu, saya banyak kali tapi saya belum pernah buka surah kan. Saya kan punya enggak punya Quran, cuma online aja. Pak Kode di surah mana? Di surah mana dia? Pak Zuma tadi Zuma belum menjawab pertanyaan saya, Pak.
Ya, Pak Zuma, tunggu Pak ya. Saya hanya menyimak tadi begini. Seharusnya Bapak bertanya. Iya. Ketika Bang Zuma itu menyebutkan masalah kitab Taurat ini untuk Bani Israel, kan di Al-Quran juga ditulis bahwa mereka harus mengimani juga kitab Injil, Taurat, dan Zabur ini, ya. Nah itu saya cuma pengen tanya aja dulu, itu terdapat di surah mana ya? Supaya kita tahu juga masalah ini, apa di surah Maryam. Begitu, jadi penjelasannya seperti itu. Nah, kalau memang betul itu ada di dalam surah, di dalam Al-Quran ditulis bahwa Muslim harus mengimani kitab tiga kitab ini, maka berhak juga Bang Zuma berbicara tentang Taurat. Nah, tetapi untuk membantah kitab pemahaman Taurat itu, belum lagi itu pendapat. Oke, silakan Bang Zuma, udah ya. Silakan Bang Zuma, Bang Koda udah diam, udah ini akan dijelaskan. Ya, coba dijelaskan dulu di surah mana itu bahwa kita harus mengimani. Iya, nanti dijawab dulu, diam dulu, nanti dijelaskan. Oke, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya di dalam surah Al-Isra ya, surah Al-Isra. Ya, Al-Isra ayat 2 ya, kalau saya tidak keliru dikatakan bahwasanya dan kami berikan kepada Musa kitab dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Oke, dan kami ajarkan kepada mereka, janganlah kamu mengambil Tuhan selain aku. Itu salah satunya ya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga menerima pernyataan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 163. Itu jelas itu tentang pengakuan beliau sebagai nabi yang kemudian diutus oleh Allah untuk mengajarkan kitab Al-Quranul Karim. Tentang Injil juga diterangkan di dalam surah Al-Hadid ayat 27. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan Isa putra Maryam dan kami berikan Injil kepadanya. Oke. Ada lagi ya. Udah Pak. Jadi berarti tidak ada di dalam surah itu yang saya dengar di dalam Al-Quran bahwa Muslim harus mengimani dari tiga kitab itu ya. Tidak ada ya. Kami jelas mengimani karena itu adalah firman. Makanya saya tanya di mana surahnya itu di mana? Karena saya mendengar ini bahwa mengimani, tapi yang Bang Zuma bilang tadi bukan itu konteksnya. Bahwa itu cuma konteks ketika Rasul diberikan wahyu. Tapi saya yang tanya di sini ada satu ya. Coba di mana lah? Coba tolong kasih tahu. Baik kita juga mengerti bahwa maksud saya begini, ketika kita mau masuk pembicaraan di Taurat, bahwa kita mengimani juga itu, tidak apa-apa, silakan masuk di ranah Taurat dengan kitab, kan kita mengimani juga. Tapi kalau kita tidak bisa memaksakan, itu maksud poin saya itu. Jadi pemahaman kalau kita tidak mengimani tiga kitab itu, berarti kita tidak bisa memaksakan, kita punya pendapat masing-masing di situ. Bahwa Alkitab itu diturunkan seperti pertanyaan Pak Bang Zuma tadi kepada pendeta yang saya simak, itu kitab itu diberikan kepada siapa? Kepada Kristen kan. Tetapi kita harus lihat dulu tarik ulur sejarah. Taurat bukan untuk Kristen, Injil juga bukan untuk Kristen. Iya. Begini, mohon izin Bang Zuma sebentar. Iya, silakan. Iman itu artinya, mengimani artinya adalah mempercayai kabar yang telah disampaikan oleh Al-Quran, sebagaimana yang dibacakan oleh Bang Zuma tadi. Bahwa dulu ada Alkitab Taurat kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Ya seperti itu saja. Jadi arti mengimani itu menurut kalian itu apa? Jadi mengimani menurut umat Islam itu kita percaya bahwa iman itu bahwa dulu pernah ada kitab Taurat yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Kabar itu, informasi itu harus kita imani, harus kita percayai, karena itu kabar yang tertulis dalam Al-Quran. Itu saja. Terima kasih Bang Zuma atas waktunya. Berarti itu tidak ada dalam saya pertanyakan ini ada dalam Al-Quran atau tidak?
Masa orang percaya sesuatu yang tidak tertulis, yang tidak pernah didengarkan? Pak Zuma, ajaran seperti apa dan hukumnya seperti apa Pak yang disampaikan kepada Musa itu yang Bapak maksud tadi? Iya, dari tiga kitab itu, maksudnya dari tiga kitab. Begini. Jadi sebentar dulu ya. Hukum yang mana? Hukum yang mana di situ yang dimaksud? Di mana dia Pak? Saya tanya, dengar dulu. Oke, saya jawab. Dengar ya. Ada di Al-Quran, kalian mengimani. Sabar dulu. Dengar jelas, supaya jawabannya ndak lari ya. Saya simpel aja kok ini. Itu pun ingin saya jadi pengetahuan. Adakah di Al-Quran kamu mengimani kitab Taurat, Injil, dan Zabur? Itu aja adakah? Kalau ndak ada, bilang ndak. Banyak Pak, kalau perintah itu banyak. Nah, banyak kan informasi dalam Al-Quran wajib kita imani, Bung Yode. Jadi berarti dalam Al-Quran itu ada informasi yang wajib kita imani. Dalam Quran kan? Ada, Oke. Jadi ketika kita mengimani itu, maksud saya tidak bukan mengajarkan ini. Saya hanya menyimak tadi, saya memberi penjelasan sedikit aja, bukan mengajar. Seharusnya ketika di Al-Quran itu juga disebutkan untuk mengimani, dan kita yang percaya kepada Quran ini harusnya tidak memaksakan kehendak bahwa seperti inilah kitab Taurat yang kalian percayai dan imani dengan kami yang Kristen. Itu aja. Lanjut Pak Pendeta. Saya cuma itu aja yang saya bikin statement bahwa seperti itu. Itu juga yang saya tanyakan sama Pak Zuma, ya artinya kalau kalian percaya Taurat itu dan juga Zabur dan Injil, ya bagian mana Pak ajaran di mana yang harus kalian percayai di situ dan yang harus kalian lakukan sekarang? Karena kenapa? Menurut kami sebagai Kristen, ya hukum yang diterima oleh Musa adalah salah satunya pertama-tama hukum ke-10 ini. Jadi kalau kita melanggar itu berarti sama halnya kita sudah melanggar semua perintah Tuhan, karena ini adalah kesimpulan ya dari hukum itu yang diterima oleh Musa di atas gunung Sinai itu Pak. Ya jadi yang saya tanyakan sama Pak Zuma sekarang ya, ini kan saudara kita Muslim ini ngaku-ngaku menyempurnakan ajaran agama yang sebelumnya. Mana yang disempurnakan di situ Pak? Apakah ada yang melebihi hukum Taurat yang ke-10 ini yang diajarkan oleh Nabi Bapak sendiri? Tunjukkan sama saya Pak, di mana? Iya, jadi gini Bapak, jangan tidak sembuh dari apa yang saya lakukan, tak saya sampaikan kepada Bapak. Hukum Taurat itu untuk siapa? Anda mengatakan dan sudah mengakui untuk Bani Israel. Terus Anda siapa? Kenapa Anda merasa bahwa hukum itu untuk Anda? Kalau Anda mengatakan Pak, Keluaran 20 itu untuk seluruh umat manusia, mana dalilnya? Kenapa saya merasa? Karena saya inilah ciptaan Tuhan juga. Kenapa? Jadi hukum yang ke-10 ini, hukum yang ke-10 ini berlaku bagi semua umat manusia. Jadi hukum-hukum ya, di mana dalilnya bahwa itu untuk seluruh umat manusia? Bang Suma, dalilnya mana? Kalau kita butuh dalil, mana dalilnya? Sebenarnya yang diberitakan awalnya itu di mana? Itu yang harus kita perjelas Bang Suma. Mana dalilnya bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Dalilnya mana? Di mana? Awalnya diturunkan apakah sudah Allah berfirman ke semua dunia? Kan itu di mana itu tertulis, Pak? Dulu, Israel dulu. Iya, betul. Nah, sekarang mana perintahnya bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia, mana? Nah, itulah makanya itu yang diturunkan. Itu pun kita percaya itu karena kita punya silsilah kepercayaan dari situ. Awalnya dari bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel turun kepada kita yang percaya. Mana dalilnya? Apakah Anda tidak percaya bahwa akan datang penyamar-penyamar sebagai Yahudi? Nah, saya tanya dulu adalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Itu siapa, Pak? Saya bisa. Oke. Saya minta penjelasan dulu. Bagaimana dengan Al-Quran di dalam surah 14 ayat 4? Coba jelaskan dulu. Karena di situ dibilang jelas bahwa Quran itu untuk orang yang bisa berbahasa sesuai dengan Nabi yang di tempat itu yang berbahasa. Kalau kurang pengertian tolong jelaskan. Kalau saya kurang pengertian masalah itu. Di surah 14 ayat 4.
Pak Apa yang Kode, dijelaskan di sana, Pak? ini Pak ya, sepertinya Pak Zuma ini kalau ibarat kita pergi mencari, contohnya kan mencari jeruk contohnya kan Pak, ya. Ini dia hanya memilih sebagian yang bagus, tapi yang tidak, yang kurang berkenan dia itu dibuang. Jadi seperti inilah yang dia lakukan di dalam hukum Taurat yang ke-10 itu. Saya minta yang paling bagus loh. Yang paling bagus loh yang saya minta. Perintah di dalam hukum Tuhan, di dalam Taurat, di mana hukumnya itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Mana dalilnya? Begini Pak, saya bertanya juga sama Kok Bapak. jadi begini? Saya minta dalilnya mana? Bapak membuat narasi nyerang pribadi saya. Dalil Bapak mana? Bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Saya minta, silakan. Semua hukum yang ke-10 ini adalah baik karena Tuhanlah sendiri yang menyampaikan. Dalilnya mana untuk seluruh umat manusia? Oh, itu pertanyaan yang tidak apa itu Pak, tidak Tidak ada jawaban. Oh. Pertanyaan yang tidak ada jawaban. Berarti Anda ini penyamar. Anda nyamar menjadi Bani Israel supaya Anda merasa terikat dengan hukum itu. Padahal ada hukum yang dikhususkan datang untuk seluruh umat manusia. Kenapa Anda tidak tangkap? Begini, Kenapa Pak, justru hukum untuk Bani Israel yang Anda ambil? Tapi sama aja bohong karena dibatalkan dan mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Jujur. Kalau tidak bisa menjawab, katakan tidak bisa menjawab, Pak. Jangan pernah. Apa yang Anda tanyakan yang saya tidak bisa jawab? Nah, yang saya tanyakan adalah bagian mana yang disempurnakan oleh Muhammad? Hukum Taurat yang ke-10 ini yang diterima oleh Musa. Di bagian mana yang disempurnakan, Pak? Mana ajaran Muhammad itu yang melebihi hukum Taurat yang ke-10 ini? Mana? Di bagian mana dia, Pak? Oke. Jadi saya katakan kepada Bapak, ya, hukum yang ada di dalam Taurat itu tidak ada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel. Innani anallah la ilaha illa ana. Itu jelas itu. Itu hukum ke-1. Hukum kedua, Pak, seperti apa? Loh, kita di dalam Islam itu, itu bukan hanya 10 hukum. Jadi di mana? Di dalam Islam itu semua hukum yang dibutuhkan oleh manusia itu terangkum di dalam Al-Quran. Hukum apapun itu, bukan hanya 10 hukum. Tapi kalau Anda mengatakan bahwasanya harus ada 10 hukum itu, jangankan yang 10 hukum, bahkan semua hukum-hukum yang ada yang dibutuhkan oleh manusia itu semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi bukan hanya 10 hukum itu aja dalam Islam. Berarti, hukum 10 itu hanya mengikat Bani Israel tok, tidak mengikat seluruh umat manusia, Bapak. Jadi Anda keliru. Saya tanyakan sama Bapak, berarti Bapak kalau tidak mengimani hukum yang ke-10 ini, berarti Bapak Zuma sekarang bebas untuk memukul, tidak menghormati Bapak dan Ibu. Oh, tidak seperti itu. Makanya saya katakan, dengarkan. Hukum yang pertama, jangan menyembah selain Allah. Itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Hukum yang kedua apa? Hukum yang kedua apa? Apa hukum kedua? Apa hukum kedua, Bapak? Bapak bertanya sama saya sekarang. Hukum kedua apa? Coba terangkan saya. Hukum kedua yang di Taurat Musa itu untuk Bani Israel apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Qasas ayat 88. Apa lagi? Hukum ketiga. Apa hukum ketiga itu? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum keempat. Ingat hukum ketiga dulu. Hukum ketiga jangan loncat-loncat, nanti Anda jadi lawak nanti. Itu diterangkan dalam surah Al-Araf ayat 180. Hukum apa lagi? Hukum keempat apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan pekerjaan.
Tunggu. Hari keempat dulu. Hari keempat itu sendiri sudah dibatalkan oleh Yesus. Tidak lagi dikuduskan oleh Yesus hari Sabat itu. Maka digantikan hari Sabat itu dengan hari Jumat. Diterangkan dalam Al-Jum'ah ayat 9. Apalagi? Bapak percaya bahwa ini sudah digantikan oleh Yesus? Tidak penanggalan. Loh, Bapak percaya tidak? Yesus melanggar hukum Taurat. Dia mengobati orang pada hari Sabat. Murid-muridnya bersama Yesus mati gandum pada hari Sabat. Berarti Nabi Muhammad juga melanggar hukum keempat ini. Nabi Muhammad tidak, hukum Sabat itu untuk Bani Israel atau untuk seluruh umat manusia. Bapak percaya hukum Musa tidak? Bapak percaya hukum Musa tidak? Hukum Musa itu untuk Bani Israel, Paman. La haula wala quwata illa billah. Apalagi hukum apa lagi? Udah dikasih perumpamaan tentang presiden Amerika itu kita percaya, tapi kita tidak bukan presiden kita gitu loh. Hukum apa lagi, Bapak? Bapak sebutkan. Ya, kenapa? Kalau Bapak mengatakan biar beliau. Dengarkan Pak Zuma. Dengarkan dulu, Pak. Ya. Hukum apa kalau lagi? Bapak mengatakan sekarang Bapak hanya berlaku bagi orang Israel ini, berarti Bapak bisa menyembah kepada Allah lain. Bapak bisa menyebut nama Tuhan. Oh, tadi hukum pertama kan sudah kubacakan, Pendeta Tuyul. Si mau. Bilang aja Pak, tidak bisa. Pak Devi. Masa tadi sudah dibilang. Coba Pak Devi, dengar dulu Pak Devi. Hukum apa lagi? Hukum apa lagi? Tadi, yang merepet, yang meraju. Tadi dia sudah kasih gambaran bahwa walaupun ditulis dalam Al-Quran dia harus imani, tapi dia tidak akan percaya, tidak akan laksanakan. Itu aja. Jadi tetap framingnya ke Bani Israel. Kita kan ngawur. Sendiri. Tuhannya Bani Israel itu dengan Tuhan kami adalah Tuhan yang sama. Jangan ngawur kalian. Loh, apalagi hukum apa lagi? Hukum apa lagi? Kalau Bapak ngaku-ngaku Tuhan yang sama, kenapa Bapak tidak melakukan firman Tuhan ini, Pak? Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang mana? Ini hukum yang ke-10 ini, Pak. Loh, hukum yang ke-10 ini untuk Bani Israel. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kami mengimani karena di dalam Al-Quran juga diterangkan tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Ana manusia, saya manusia. Maka hukum itu berlaku untuk saya. Tapi kalau terkait syariat, kuduskan hari Sabat. Hari Sabat dikuduskan itu adalah syariat untuk Bani Israel. Bukan untuk seluruh umat manusia. Hanya mengimani boleh melanggar, Pak. Di mana? Mana yang kami langgar? Mana? Mulai dari hukum. Hukum pertama, jangan ada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel. Kami tidak membuat Tuhan baru. Seterusnya. Hukum kedua. Yang kedua apa? Kalau Bapak lempar-lempar apa itu di sana kalau naik haji itu apa ada dalam hukum Taurat itu, Pak? Enggak. Loh, itu syariat, Bong. Itu syariat. Yang namanya syariat, dengarkan. Yang namanya syariat adalah hukum yang mengikat kaum tertentu dan diikat kepada bangsa tertentu. Syariat hukum penyembelihan hewan kurban. Ketika mereka berdosa, itu disampaikan untuk siapa? Ayo. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Imamat 1 nomor 2. Ketika Bani Israel mempersembahkan korban, maka Bani Israel mempersembahkan hewan. Itu berlaku untuk Israel saja atau seluruh umat manusia? Jawab. Pengampunan dosa. Dosa. Giliran ketabuk melempem kalian. Makanya tadi Bang Suma, saya coba minta jelaskan. Kita jelaskan dulu surah 14 ayat 4. Surah 14. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum wa yudillullah may yasha'u wa yahdi may yasha' wa huwa azizul hakim. Dan kami tidak mengutus seorang utusan pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Yesus datang dengan bahasa Aram. Ibrahim datang. Kamu sebagai orang Indonesia berbahasa Arab kah orang Indonesia? Memang ada rasul yang diutus ke Indonesia? Ada. Iya, sama. Kami percaya juga. Bukan cuma Bani Israel yang yang datang kepada Bani Israel untuk seluruh manusia atau untuk Bani Israel saja? Orang Indonesia apa? Dia berbahasa apa? Yang datang ajarannya, dengarkan. Orang yang harus percaya itu bahwa dia harus berbahasa Arab. Orang Indonesia berbahasa apa? Rasulullah Muhammad
Rasulullah Muhammad. Jangan. Justru Al-Quran itu sebenarnya cuma untuk Bani Arab. Mana bukan dalilnya? orang Indonesia di luar. Mana dalilnya? Itu dalilmu itu yang kau tulis itu yang kau baca. Wa ma dalilmu yang kau baca. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum fasudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa yang menggunakan bahasa Arab. Apa ada yang salah? Maka Al-Quran kemudian bahasa Arab. Nah. Diutus ke orang Indonesia yang berbahasa Indonesia apa making? Kenapa? Ini hanya berkaitan dengan bahasa penyampaian kalam. Bahwa Nabi Isa alaihissalam diutus kepada bahasa Aram, maka wahyunya menggunakan bahasa Aram. Nabi Musa diutus kepada penutur bahasa Ibrani, maka kalamnya bahasa Ibrani. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa Arab, maka kalamnya bahasa Arab. Loh, walaupun kami itu untuk Bani Israel, tetapi kami ini juga yang percaya. Dengarkan saya. Al-Quran menerangkan bil bayyinati was-subur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya Yesus diutus untuk seluruh umat manusia? Mana? Tunjukkan kepada saya. Halo. Mana? Coba 3 ayat 16, coba baca. Di mana di situ dikatakan bahwa Yesus diutus untuk seluruh umat manusia? Mana? Coba. Apa yang dengar? Silakan. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Oke. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Barang siapa? Termasuk kamu, Juma. Loh, dia diutus untuk siapa Yesus itu? Saya percaya kepada Yesus, Dia adalah utusan Tuhan. Memang saya percaya Dia sebagai utusan Tuhan. Siapa yang mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan? Ayo. Dengar dulu. Jangan nyerang-nyerang ya. Saya nggak nyerang, makanya jangan nyembah manusia. Ayo. Kamu itu suka nyerang-nyerang. Saya nggak nyerang. Anda diserang oleh kitab Anda sendiri. Yesus yang menyerang Anda, bukan saya yang nyerang Anda. Pak Zuma. Ya. Di situ sudah dibilang. Yohanes 3 ayat 16. Yes. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia menyerahkan anaknya. Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Terus apa? Orang itu apa? Kalau kamu percaya tidak binasa. Percaya sebagai apa, tuyul? Dengar. Jangan nyerang-nyerang. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Biar saya jelaskan. Sebagai Tuhan semua. Di mana dalilnya Tuhan menjelaskan bahwa anaknya yang dianugerahkan itu adalah Tuhan? Di mana? Di mana? Di mana Tuhan mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Di mana? Tunjukkan dulu, saya teruskan dulu. Barang siapa yang percaya tidak binasa. Itu makanya aku bilang tahayul. Kalian itu tuyul, bukan tahayul. Bukan hanya sekedar percaya, melakukan kehendaknya. Nah, mana kehendak Yesus agar Dia disembah? Mana kehendak Yesus agar Dia disembah? Seperti Yesus, seperti Kristen menyembah Yesus. Mana dalilnya? Coba tunjukkan saya. Di mana tertulis Yesus minta disembah? Tunjukkan. Bertanya aja Pak, jangan saya bertanya berdasarkan dalil pembodohan kalian. Jangan nanya karena kalian telah melakukan penipuan dan pembohongan, makanya saya bertanya, mana dalilnya Yesus minta disembah? Kau mengimani, tapi kau membantah. Mana dalilnya supaya Yesus minta disembah? Mana dalilnya? Sampaikan kebenaran. Kamu sibuk menyerang terus. Kebenaran atau kesesatan, Bu? Kebenaran atau kesesatan? Mana dalilnya Yesus minta disembah? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Kami sudah percaya Dia sebagai Nabi, sebagai Rasul. Ngomong terus dia kan? Ngomong terus dia. Saya minta dalilnya percaya sebagai apa? Orang ngomong terus dia. Belum diteruskan, belum diselesaikan. Percaya sebagai apa, Ibu? Itulah karaktermu, karakter pembunuh kan? Percaya sebagai apa, Ibu? Karakter kamu itu sudah karakter pembunuh.
Loh, Iya, Bu. jangan Pembunuh. begitu. Sampai-sampai Tuhan Jangan Ibu dibunuh begitu. itu, Bu. Karena hanya agama Ibu Ibu dibunuh itu. yang berdiri di atas pembunuhan manusia. Di atas pembunuhan itu adalah Kristen. Bu. Agama Anda. Tidak ada pembunuhan, tidak ada Kristen. Indonesia merdeka dari Kristen tidak pembunuhan punya yang namanya Tuhan. Kristen. Udah, jangan lebar. Sekarang itu, Bu. Yesus itu dipercaya sebagai apa? Pak Zuma. Ibu, Yesus itu dipercaya sebagai apa? Jawab saya. Pak Zuma. Yohanes 13 ayat 13 Suma. Iya, Yohanes 13 ayat 13. Ya, sebagai guru dan tuan. Terus apa salahnya kami percaya? Apakah salah ketika kami mengimani dia nabi dan dia mengimani dia rasul? Kamu Salah hanya enggak? mengimani. Kamu hanya mengimani. Lo kan iman itu percaya, Mengimani Tuyul. itu percaya, Mengimani tetapi itu percaya percaya. sebagai nabi. Kami percaya Kalau kami kepada percaya Yesus bahwa sebagai dia Tuhan, nabi. kenapa? Nah, di mana ilmunya? Dari mana? Siapa yang ngajarin Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Itu Yohanes 13 ayat 13 Itu apa? Tuhan, itu Tuhan. Tuhan itu adalah rasul nabi, bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ayo. Yohanes 14. Kedua Zuma, dalilnya kedua ya. Itu di Matius 1 ayat 21. Matius berapa? 21 ayat, Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Apa enggak? Apa ndak malu itu? Ini adalah strategi Pak Zuma kalau dia berdebat, kalau dia tidak bisa menjawab lari. Kamu kan ada berapa ekor di sini? Saya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Saudara berapa ekor? Berapa ekor? Berapa orang? Saya seorang diri loh. Jadi saya mau hadapi yang mana? Coba kalian dudukkan tenang. Yang mana yang mau hadapi saya di sini? Ini tadi belum selesai kita bahas. Ya udah, berarti yang lain dombi dan domba lain suruh diam. Saya menyimak. Oke, silakan. Saya menyimak. Yang tadi ya Matius 1 nomor 21, ia akan melahirkan anak laki-laki. Pencipta langit dan bumi ini tidak mungkin dilahirkan oleh manusia. Udah, kau pulang, bungkus itu. Siapa lagi? Baca terus semua. Udah, mana ada Tuhan dilahirkan? Tidak ada cerita Tuhan dah dilahirkan. Udah, kau banyak cerita kau. Siapa lagi? Siapa lagi? Udah diam. Apapun terusannya, tidak ada Tuhan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan dengan cara apa? Menyelamatkan dengan cara apa? Bisa menyelamatkan dosa kah? Bisa. Wa yuzakkihim. Nabi Muhammad SAW membersihkan manusia dari dosa-dosa. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Udah. Dengarkan selesai bungkus. Ya, siapa lagi? Bungkus pulang. Yang mana lagi? Ayo. Menebus dosa. Udah. Wa yuzakkihim itu mensucikan mereka. Tidak bisa dia tebus bagaimana? Wa yuzakkihim ada dalilnya, jelas. Ya, apalagi? Siapa lagi yang mau dibungkus? Ya, Permata, ayo Permata. Permata, apa deritamu? Permata. Kau mengatakan Yesus dipercaya sebagai apa? Sebagai tokek, sebagai biawak, sebagai manusia, sebagai utusan, sebagai Tuhan, sebagai setan, atau sebagai apa? Jawab. Dengarkan saya. Ngadi-ngadi sampean diajarin juga. Ini lagi Pendeta Devi, kenapa? Apalagi belum sembuh juga dari tadi, Pak. Dengarkan. Ya, saya dengarkan. Oke, saya diam. Silakan. Dosisnya kurang. Semuanya ya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Pak Zuma, kalau diskusi itu Pak atau berdebat, kita selesaikan satu-satu dulu, jangan melebar. Pak, di sini banyak yang menggonggong. Bagaimana mungkin saya mau diam? Jadi kan kita bagus. Ya, ini kan kita diskusi santai ya. Giliran sekarang santai. Lagian teman-teman Pak Depi loh, yang ganggu itu teman-teman Pak Depi, bukan teman kami. Permata itu teman Pak Depi Kristen. Kodeyu teman Pak Depi Kristen. Lo kok salahkan kami? Ini Pak Zuma tadi mengatakan bahwa kalian itu menyembah Tuhan yang sama. Oke, saya terima. Tetapi maksudnya Islam dengan siapa? Menyembah Tuhan yang sama. Kristen beda Tuhannya. Yang Tuhannya sama itu Islam dan Yahudi. Kalau Kristen beda dia. Dia agama dari Antioquia. Maaf ya Pak. Tuhan Anda manusia yang dipersembahkan ke dewa Molok. Kami kagak. Nah, tadi ini direkam kah? Tadi Saudara Leode mengatakan Tuhannya dilahirkan manusia. Tuhan kami nggak dilahirkan. Jadi nggak sama Pak ya. Lanjut. Oke, Kodeyu. Dia mental kayak Kodeyu ini tidak terekam. Kodeyu dengerin, ini tidak terekam. Tapi ini masuk ke YouTube dan di YouTube Bang Zulkifli M. Abbas.
Ya, yang nonton di sana nanti di YouTube ya. 4.400.000 orang. Saya mau Wow, banyak kali, mau Bang. lihat satu-satu jawaban Bang Suma ini. Iya, silakan. Banyak. Apalagi? Silakan. Dan banyak juga YouTube yang menyaksikan ini, yang menonton yang menyiarkan langsung ini, banyak juga YouTube-nya. Silakan. Ada pengamat debat juga. Banyak TV boleh dicek ini, juga. Bang. Pergilah ke YouTube. Masuk TV juga ini, masuk TV. Masuk TV. Insya Allah masuk TV, Bang Juma. Iya. Iya, TV rusak, masuk. TV rusak. Tenanglah Kodeyu. Makanya kasih foto profilmu yang ganteng, Kodeyu. TV rusak, TV rusak. Ganteng ini gunung Cina ini. Iya, gunung Cina. Kasih fotomu yang ganteng biar enak ditengok, kan? Oh iya. Oke, lanjut. Jadi begini. Sebenarnya poin Jadilah saya. demikian. Kalau saya menyimak, poinnya begini. Ketika kita mengimani, tetapi kita tidak percaya tapi setengah-setengah, percuma kita bicara. Jadi kalau pendapat itu silahkan. Iman kalau itu berbicara percaya, pendapat. Bung. Bagaimana mempercayai tapi tidak percaya? Gimana itu maksudnya? Kan Bang semua bilang sendiri bahwa itu memang tertulis dalam Al-Quran. Tetapi ketika kita membahas ini, kita tidak percaya 100% apa yang diimani. Iya. Malah kita menyerang. Karena kitab itu sudah bercampur aduk dengan catatan tangan manusia jahil. Mana bukti? Jangan bicara. Kalau ada perubahan karena bermodalkan karena bahasa, itu wajar. Hati-hati. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nuran wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul telah datang kepadamu, Rasul kami yaitu Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Ini tuduhan ini, Bang. Tuduhan Al-Quran bahwa kitab terdahulu itu disembunyikan. Kalau Al-Quran ini salah, tolong tunjukkan kepada saya mana kitabnya Nabi Musa, mana kitabnya Daud, mana kitabnya Yesus. Tunjukkan ke saya. Ada nggak? Kalau yang kodeks itu mulai dari Taurat sampai di laut mati, apakah itu bukan bukti sejarah? Ya udah, mana tunjukkan mana. Ini Al-Quran mengatakan disembunyikan. Ada nggak? Yang mana disembunyikan? Ya justru kalau sudah bisa ditentukan ada, berarti Al-Quran salah. Mana kitab Nabi Musa? Ayo. Kitab Nabi Musa kan Taurat. Iya, mana? Juga mencatat. Mana Taurat itu mana? Loh, di Alkitab ada. Iya, mana? Bolak-balik. Iya, Tauratnya Nabi Musa itu mana? Bolak-balik mata. Mana? Udah berapa jam cuma ini ceramah? Tinggal jam aja bermata. Saya kan ceramah. Orang ini dialog, Bu. Bang. Mana Tauratnya Nabi Musa? Hilir ke hulu lagi. Iya, mana Tauratnya Nabi Musa mana? Tauratnya Nabi Musa. Tauratnya Nabi Musa. Berpermata. Bu, Al-Quran menjelaskan begini. Dengarkan saya ya. Dengarkan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadri is qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa huda lin-nas. Taj'aluna qaratisa tubdunaha wa tukhfu katsira. Apa yang diterangkan ini? Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai cahaya dalam petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab Taurat itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Ini Al-Quran yang menerangkan. Nah, kalau Al-Quran ini salah, tolong tunjukkan kitabnya Nabi Musa kepada kami sekarang ini. Ada enggak? Enggak ada. Berarti Al-Quran benar disembunyikan. Pijitin ya, Dek. Dipijitin tapimu. Wah, aku juga minta dipijitin dong, capek ini. Jadi gembala capek. Ayo dong. Pijitin dong. Ayo dong.
Astagfirullahaladzim. Udah ya, Bu ya. Jelas ya, Al-Quran menjelaskan itu ya, bahwa kitabnya Nabi Musa menurut Al-Quran yang muatannya adalah cahaya dan petunjuk bagi Bani Israel, dijadikan sebuah kitab dan lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan. Tapi Bang Suma, itu yang ada suara anak-anak. Bentar, yang ada suara anak-anak resikonya permanen loh. Resiko gak percaya tuh. Resiko permanen, blokir permanen resikonya. Yang ada suara anak-anak. Di mute kalau nggak ngomong, di mute. Mager, bukan bosan, mager. Ya, di mute kalau nggak ngomong. Itu resikonya itu. Silakan lanjut. Ayo lanjut tuh Permata, ayo kode. Jadi begini, kalau cuma berbicara tentang Quran, saya tidak mengimani. Bagaimana saya mau percaya? Iya. Apapun yang kau bilang, jangan saudaraku, jangan saudaraku. Al-Quran tidak menuntut Al-Quran tidak menuntut Anda percaya, karena orang kafir itu kau jangan kalau memaksakan juga harus tanya. Yang memaksakan sopo, Hei, yang memaksakan sopo? Hah? Kau yang memaksakan kan bilang di mana kitabnya Musa. Saya minta mana kitabnya Musa, kok memaksakan? Al-Quran mengatakan mereka menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, mana kitabnya Nabi Musa? Ada? Saya tidak percaya itu. Lah kalau begitu Anda bisa menunjukkan kitabnya Musa berarti. Mana? Ayo. Mana? Siapa yang menyembunyikan kitab Musa? Ya kalau tidak disembunyikan berarti di tangan Anda sudah ada. Mana? Sudah ada ini dalam kitab ini. Taurat, Taurat, Kejadian, Keluaran. Itu bukan kitab Taurat itu adalah terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu. Asalnya dari bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris itu asalnya dari bahasa Italia. Dari bahasa Italia itu datangnya dari Septuaginta. Nah, dari Septuaginta berasal dari mana? Kita jelas, Bang Suma. Kalau orang Indonesia diterjemahkan ke Indonesia. Ya, berarti itu bukan kitab Taurat, itu terjemahan. Jadi pendapat kamu ketika kitab itu dipindahkan ke bahasa lain itu terjemahan. Begitu? Terjemahan lah kawan. Berarti ada kitab asli kan? Loh. Ada kan kitab asli dalam bahasa Ibrani? Jadi gini, iya betul. Mana kitab itu yang asli mana? Bagaimana saya harus tunjukkan? Nah, berarti Al-Quran sudah benar. Berarti Al-Quran sudah benar. Al-Quran berarti sudah benar. Al-Quran sudah benar berarti. Makanya dikatakan ya ahlal kitab kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum itu dialihkan ke bahasa lain kitab wa yafu an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Kalau ayat ini salah, Bung, berarti Anda bisa menunjukkan kitab aslinya. Kalau ini salah. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan aslinya, dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun silam belum ada alat-alat untuk mendeteksi, dia sudah mengatakan bahwa kitab itu telah disembunyikan. Mana tahu hari ini bisa ditunjukkan, tapi ternyata sudah 1400 tahun tetap disembunyikan. Al-Quran tetap tidak pernah goyah. Kalau menurut aku gini aja lah, Pak Juma. Ya, bagi dua. Kalau menurut saya gini aja. Gimana? Luruskanlah dulu kitab kamu itu. Ini udah lurus. Kenapa kalian lurus? Bisa kenapa disuruh gini? Kenapa kalian disuruh membunuh? Di mana perintahnya membunuh? Ngapain kalian urusin di mana perintahnya membunuh? Di dalam kitab saudara Markus 16 jelas sekali. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Itu perintah. Kenapa Anda tidak jalankan? Itu bohong kamu. Itu kalau kamu nggak memfitnah, itu kamu fitnah. Bukan itu maksudnya. Siapa yang tidak berada, dia berada di bawah hukuman. Barang siapa yang percaya dibaptis. Dengar supaya kau paham.
Baik, Paman. Barang siapa tidak mau percaya berarti dia berada di bawah hukuman. Artinya di gitu bawah dalilnya. hukuman. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum. Jadi luruskan dulu lah kitabmu itu, baru urus kitab orang. Lah ini ini kamu disuruh ini Al-Quran, Bu. Al-Quran itu sudah lurus. Al-Quran itu sudah lurus. Itu disuruh membunuh orang kok. Lah ini perintahnya disuruh membunuh. Markus 16 nomor 16. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bahasa Yunaninya di situ kata krino. Kata krino itu artinya apa? Kata krino artinya apa? Kata krino artinya apa? Kelemahan. Kata krino artinya apa? Dalam bahasa Yunani. Tidak percaya dia berada di bawah hukuman. Yang tidak percaya dia di bawah hukuman apa? Nah, kenapa yang percaya? Kenapa yang percaya langsung dibaptis? Mati kekal di api neraka itu. Api neraka akan datang nanti suatu saat dia sudah berada di bawah hukuman itu. Api neraka siapa yang menjadi seteruku? Ke dalam hukuman itu maksudnya. Seteruku yang tidak mau. Anda ada disuruh membunuh, tapi kalian disuruh membunuh. Luruskan dulu kitabmu. Bunuhlah di depan mataku. Menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kenapa kalian tidak perhatikan ini? Kenapa kalian tidak perhatikan Lukas 19:27? Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku Yesus menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kenapa kamu tidak lakukan? Kau yang fitnah itu. Kata spato itu bahasa Ibraninya. Kata spato artinya bunuhlah. Di kitab kami itu tidak ada. Kau fitnah dewe itu. Lukas 19 nomor 27. Ayo teman-teman, Dinda Oji dan juga saudara-saudara muslim di sini, Bunda Rahma, Umi Rahma, silakan. Bang Dewa, mari kita baca bersama-sama. Bersamaan kita baca Lukas 19 nomor 27. 1, 2, 3. Tapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari kamu sanggup, apalagi cuma memfitnah, dan bunuhlah mereka di hadapanku. Apa itu? Gedein biar baca dia. Ini kalau gedein. Ibu jangan sama cerewet, ibu jangan terlalu cerewet, baca. Baca tuh. Kalau bisa baca Bu, supaya kamu tidak jadi baca. Kamu itu karakter baca. Jangan cuma baca itu. Baca dari ayat pertama. Baca. Menjadi karakter pembunuh. Karena apa yang kamu pelajari yang seperti itu kamu pelajari. Baca. Kamu jadi karakter pembunuh. Baca dulu. Bu, baca dulu, Bu. Malu kan? Bu, itu. Malu nggak? Ibu menuduh kepada kami kalau kami itu adalah menyuruh membunuh. Hei Bu, tidak ada pembunuhan. Ibu tidak punya agama, Bu. Tidak ada pembunuhan. Ibu tidak punya Tuhan. Oh enggak ada itu. Mau dibantah nggak? Yesus kami enggak ada itu. Yesus kami enggak ada. Dibunuh bukan? Yesus dibunuh. Enggak ada Tuhanmu, Bu. Yesus itu mati supaya ada Tuhanmu, Bu. Itu baca ayatnya, Bu. Baca ayatnya. Yesus tidak bunuh diri tapi dibunuh. Baca dulu. Itu pembunuhan atau bukan? Di dalam Ulangan 17 nomor 2 sampai 5, bunuhlah istrimu di malam pengantin. Apabila jika dia tidak perawan. Berarti sebelum pengantin dicolok dulu, Wak. Supaya dia perawan atau bukan perawan. Jangan dinikahi kalau belum pasti perawan atau tidak. Jangan sampai kamu bunuh orang. Gitu. Enak banget ya. Terus kalau nggak perawan nggak jadi dinikahi ya. Silakan. Baca jalan Yesus. Baca jalan Yesus supaya kamu tidak jadi karakter. Kasihan kali aku janda laku-laku agama. Jadi karakter pembunuh. Baca dulu itu baca. Karakter pembunuh ini apa ini? Baru 1 Samuel 15 nomor 3. Pergilah, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala ada yang padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya.
Bunuh Jangan nangis, Bu. semuanya. Bu, udah selesai urutnya, Bu. Kalau ibu Anak-anak panas maupun nyembur anak di yang kolam, menyusui. Bu. Kalau ibu panas jangan nyembur nangis. di kolam. Enggak, Bu. Gimana? Ada kolam, Mari, Bu, mari. nyembur di Ibu udah selesai urut belum? Yang diperhatikan Ibu udah Belanda selesai baru-baru urut. ini yang diperhatikan Belanda itu adalah Halo, ulangan Pak Zuma. 20 nomor 10. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allah menyerahkan ke dalam tangan, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya Makanya yang laki-laki kalian dengan sesat mata semua, pedang. karena yang kalian punya buku itu buku-buku sesat. Ini kitabmu ini. Jadi sesat Ini kalian, kitabmu karena yang ini. kalian pelajari buku Ini sesat. kitabmu yang memerintahkan Belanda melakukan pekerjaan rodi dan memperbudak orang-orang Nusantara selama 3 abad. Buku itu buku-buku sesat semua, makanya jadi Nah, sesat ini kalian kitabmu, semua. ini kitabmu. Ini kitabmu, bukan Bukan. kitabku. Bukan, Ulangan itu 20 kalian nomor punya itu, 10 kalian bikin. sampai nomor 13. Bahkan kau baca itu satu kalian bikin perikop itu. bisa merontokkan semua gigimu kalau kau baca ini. Kalian bikin itu, kalian bikin itu. Nenekmu sama guru-guru kiper, kamu. emang saya Paulus, emang saya lembaga kitab Indonesia yang suka bikin-bikin kitab. Emang saya ahli kitab yang suka ngarang-ngarang kitab. Rekam, rekam, Kalian bikin sendiri jadi sesat kalian ini semua. kitabmu. Tunjukkan Dinda, Kalian Dinda, baca tunjukkan buku-buku ulangan sesat. 20 nomor 10. Berapa ulangan berapa? Ulangan Ulangan 20 nomor Sesat 10 kalian. sampai nomor 13. Ulangan 10 nomor 10 ya. Jangankan memfitnah, membunuh aja kan yang sesat itu. Enggak malu Kristen di negara ini berdiri dari hasil pembunuhan. Membunuh aja yang Sudahlah yang ya. sesat itu. Tentara Kami Islam yang mana yang datang memberikan. menyerang Indonesia sampai Indonesia mayoritas Islam? Tentara Islam mana? Enggak sadar. Luruskan dulu kitabmu itu supaya enggak ada pembunuhan agamamu di itu dunia ini. dibawa oleh penjajah menjajah di Nusantara ini pembunuh masih itu juga adalah kau setan. memfitnah. Pembunuh Yang itu setan setan. siapa? Yang setan siapa? Aduh. Nah, pembunuh itu setan. Lah, berarti yang membunuh Yesus itu setan. Oh iya, orang-orang jahat termasuk Nah, kamu. terus kenapa dari hasil setan kalian panen? Ya, orang-orang jahat yang Yang membunuh. Kenapa kamu panen dari hasil setan? Wanita tua, kenapa kamu panen dari hasil setan? Setan membunuh Yesus, kenapa kau tuhankan hasil Orang-orang bunuhan yang tidak setan? percaya. Nenek Orang-orang kita yang lah tidak kau. percaya Yesus Udah adalah banyak setan. cerita. Udah kau cebok sana, Ngamuk cebok ke Makanya suamimu sana. dibunuhnya Yesus. Bang Juma, stop. Ini kau baca, kau pasang kupingmu baca ini. Mata Kalian punya bukan buku kuping. sesat. Bang Jumat turun Apa itu. enggak sesat kalian? Baca. Udah tinggal baca aja itu. Luruskanlah dulu itu kitabmu ya, luruskanlah dulu, sudahlah. Dasar Ini baca, kuntilanak. tuh. Ini Ada kitabnya pembunuhan di dibilang dunia kitab ini. kita. Ini ulangan 20. Maka aku ini ulangan 20, ulangan 20. Ulangan 20 Abang. Ulangan 20. Kamu ngajak-ngajak Nomor? orang jadi mualaf, tapi kamu bikin jadi pembunuh pula. Nomor berapa? Justru berapa, kalau Bang? menjadi Nomor berapa, Kristen itu karakternya jadi pembunuh. Dalilmu ada kok. Memang kami Ulangan menjajah di 20 negara nomor. ini. Banyak cerita pembunuh-pembunuh. Ulangan Nomor berapa, 20. Ulangan 20. Nomor 10 sampai nomor 13. Karakter kalian karakter pembunuh. Kok karakter agama kamu itu karakternya dari penjajah, Rek? Oh, bicara karakter. Untung kami mayoritas Agama di sini. hasil pembunuhan tuh. Coba kalian yang mayoritas di Tuhan negara, mau jadi di negara bunuh. ini, apa masih mungkin ada Islam anak Islam yang pergi masjid? Kau buat? Hah? Masih bisa anak-anak kami kalau kalian mayoritas di Indonesia ini pergi ke masjid belajar? Masih bisa kami ibadah? War, apabila kau mendekati suatu kota Nenek untuk Muki, berperang melawannya, berhadapan maka dengan harus cucu engkau pahlawan melakukan ini. perdamaian. Baca itu. Itu siapa punya kitab? Kitabnya umat Islam lagi? Bukan. Ini ulangan. Ini kitab Spanyol. Separuh nyolong dari Yahudi. Kau masukkan ke dalam kitabmu. Banyak cerita. Andaikan Yesus tidak dibunuh, nggak ada Tuhanmu, Bu. Andaikan Yesus tidak dibunuh, nggak ada kau Tuhanmu. bodoh, bukan begitu ceritanya. Kau bodoh. Kau pura-pura tahu itu Mana kitab dalilnya orang. Tuhan? Mana Jangan perintahnya ini. dari Tuhan untuk membunuh Yesus? Mana Mengerti lah kau perintahnya? kitab orang.
Makanya luruskan dulu kitabmu itu. Kau hanya Apanya yang mau diluruskan? Orang semua sudah lurus. Bang Juma izin sebentar Bang Juma. Iya, silakan. Bunda Permata. Bu, dengar. Bunda Permata. Dengar Sebentar, Bunda. Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Kau pikir kalau nggak mati nggak ada Tuhanmu itu. Bunda Rahma sebentar. Tadi dia mengatakan membunuh itu adalah karakter dari setan. Bukan itu. Kau hanya pelesetin saja. Kau hanya apa tadi aja. menurut Ibu itu seperti bukan apa itu tadi? Maknanya, bukan itu artinya. Kau tidak Enggak, paham. soalnya karakter membunuh itu Bukan adalah itu setan. maksudnya. Bang Wan, tolong dibuka Keluaran 4 nomor 24. Keluaran 4 nomor 24. Oji itu Oji. Bang Oji. Bang Oji. Bang Oji. Berapa? Keluaran 4 nomor 24. Keluaran 4 nomor 24. Nomor 24. Oke. Keluaran. Mana paham kalian, mana ngerti, cuma Keluaran hafal-hafal doang. Nomor 24. Bukan seperti itu, Daripada cuma Ibu sok-sokan kayak Ionian. Hafal kagak, buku-buku kalian di bawahnya buku-buku diketek. sesat. Gimana sih? Kitab-kitab sesat, pengarang-pengarang sesat. Nomor 24, nomor 24. Keluaran 4 nomor 24. Mulut Ibu bau Luruskan dulu ketek. kitab kalian itu. Keluaran 4 Urus nomor kitab 24. orang. Sebentar Bunda, sebentar. 24. Diam dulu Bu, diam. Supaya nggak ada pembunuhan di dunia ini. Nah, penjajahan Ibu harus saja berusaha dihapuskan. membunuh, Bu. Tuhan Ibu saja berusaha Penjajahan membunuh. harus dihapuskan. Kalau kau bisa luruskan itu kitabmu itu. Oke Apanya lah. yang bengkok? Yang bengkok di kitab saya mana? Yang perlu diluruskan yang mana? Boro-boro Yang mana? mau luruskan Yang kitab mengajak orang. suami orang selingkuh pada saat suaminya di dalam perjalanan jauh, itu yang perlu dibengkokkan. Paham? Ini isinya ini. Kitab orang mau Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Sebentar Bunda ya, kita buka dulu, kita baca sama-sama. Niat pembunuh itu dari setan. Iya dari setan, makanya ini Tuhan kamu itu dari setan, mau berarti. luruskan kitab orang. Di dalam Keluaran 4, sebentar Bunda. Sebentar Bunda. Disuruhnya dia membunuh. Iya sebentar. Sabar. Iya dari setan, sabar. Keluaran 4 nomor 24 udah dibuka. Silakan Ibu baca. Di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Bayangkan, Tuhan berikhtiar ingin membunuh Musa. Berarti artinya Tuhan yang Ibu banggakan itu kerasukan setan, begitu? Kalau hendak fitnah kalian kan hendak puas. Bukan fitnah itu bibirmu Bu. Ya Allah. Itu siapa yang fitnah? Nah ini sih Bible siapa? Kok fitnah pula dibilang nih orang? Itu aja kuncinya Bu. Membunuh aja kalian sanggup. Apalagi cuma fitnah. Ini kita baca ilmu ya. Astagfirullahaladzim si Ibu. Kamu pula, aduh udah tua bukannya banyak tobat. Kalian pelesetin semua isi Alkitab itu. Berarti plesetin dia plesetin. Lu bisakannya Bu pakai kacamata kuda biar bisa nampak itu. Kacamata kacamata kayak gitu. Coba pakai kacamata kuda biar nampak itu siapa yang fitnah. Plesetin. Tuhan berikhtiar. Tuhan mau dibunuh loh. Tuhan mau dibunuh. Itu bukan ajaran yang dibawa Tuhan mau dibunuh. Itu bukan ajaran yang Tuhan mau dibunuh. Harus dibunuh. Kalau nggak dibunuh itu nggak ada Tuhanmu. Kalau nggak mati Yesus nggak ada Tuhanmu. Dengar, itu bukan ajaran yang dibawa Yesus. Baca di Bibelmu tertulis ya, Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Itu Yesus mati supaya menjadi Tuhan. Kalau nggak mati Yesus nggak ada Tuhanmu. Sadar diri lah kau. Dasar. Yang ini Bu ajaran Yesus Bu. Yes. Di Lukas. Kalau kamu percaya Yesus, mudah-mudahan karakter kalian seperti ini ajaran Yesus. Ini tulisan merah nih, tulisan merah nih ya. Jadi orang baik-baik, orang sabar, penuh damai. Bu, tingginya berapa sih Bu? Tingginya Bu? Bu, kalau boleh tahu tingginya berapa Bu Permata? Ya. Bu Permata, kalau boleh tahu tingginya berapa Bu? Bu Permata, kalau boleh tahu tinggi Ibu berapa Bu? Apa hubungannya? Fitnah lagi. Biar saya tahu ngukur hidup lagi fitnah lagi. Biar saya tahu ngukur peti mati Bu, biar saya pesen. Firman Alkitab kami dipelesetin semua. Ini tulisan merah nih, tulisan merah nih. Kau bikin dewe Alkitabmu.
Ini tulisan merah nih, tulisan merah. Naik juga emosi nih. Bedanya itu luruskan. Yang lain aja lah. Akan tetapi semua seluruh ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di Di depan depan aku ini masjid nih, tapi tidak ada kayak kalian. Persis di depan aku ini masjid nih. Oh, berarti Nggak ada aman ya, kayak Bu ya? kalian. Muslim aman ya? Saya juga heran Alhamdulillah. pada seperti kamu. Alhamdulillah Muslim ternyata aman. Betul Ibu ya? Ini, Aman Bu ya? Ibu berada di tengah-tengah Muslim, tetapi Ibu tidak ada sama sekali orang yang berusaha untuk membunuh Ibu ataupun berusaha jahat sama Ibu. Alhamdulillah Bu. Tapi kami di sini diskusi dan lihat Bu ayatnya Bu. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Otakmu yang tersesat diluruskan. Yang kami buka ini dalil-dalil di biblosmu itu diluruskan supaya kamu jangan tersesat gitu loh. Masa anak orang kau Tuhan kan? Kamu yang tersesat disuruh kau membunuh, tapi pengen masuk surga. Tahu dah pembunuh itu datangnya dari mana? Dari setan. Mana dalilnya? Masih juga dalilnya masuk surga, disuruh membunuh. Hidup lagi mana dalilnya? Dalilnya mana? Mana dalilnya? Udah jelek. Jadi teman-teman gimana nih? Diturunkan saja atau gimana nih? Diturunkan saja atau gimana nih teman-teman? Buang saja, buang. Nggak ada guna ini orang. Oke, Bang Juma kita turunkan aja ya Bang Juma ya. Lempar, turunkan beliau itu sudah abawas takbar beliau itu. Buang aja, buang. Alhamdulillah. Silakan Kita Anda sudah turun. merasakan Indonesia mayoritas Islam sudah hampir 100 tahun dan negara kita Iya, kalau seandainya mereka yang mayoritas kita bagaimana belum Muslim? pernah merasakan kalau mereka yang mayoritas. Apakah seaman sekarang, seindah sekarang? Belum tentu. Sedangkan mereka minoritas aja nusuk. Apalagi kalau mayoritas. Saya nggak yakin anak-anak kita masih dengan aman minoritas. gitu. Nggak tahu diri minoritas berlagu lagi kau. Kalau di Makassar kau, Jadi ponco. Apa itu ponco? Lawak. Jadi kita tidak yakin kalau teman-teman yang menjadi mayoritas anak-anak kita masih bisa berjalan subuh hari ke masjid belajar. Kita belum yakin itu bisa terjadi. Umi, makasih banyak Umi Laila. Ada Janu Santos 11-12. Oh gitu ya, kenal juga. Jangan gitu, ya. Aduh, salam semua. Salam. Dia ini baik loh, baik orangnya nih. Baik daripada tadi ini, baik ini Janu. Silakan Janu. Enggak, saya tetap nanyain kemarin itu loh, nanyain. Katanya manusia itu sempurna, paling sempurna ya. Bolehkah ya makhluk yang paling sempurna itu? Enggak kayak binatang, gini maksudnya tuh Janu. Manusia itu sempurna, ada akalnya. Tapi kenapa Tuhanmu kok gelari domba? Hari ini telah disembelih domba pasca kita, Kristus. Ngapain tuh Tuhanmu kok sebut domba? Domba itu binatang, nggak punya kita akal. mau disebut sapi betina itu kenapa? Gitu loh. Nanya juga dong. Sapi betina. Surah Al-Baqarah. Ya Allah. Iya, nggak apa-apa. Ya Rabbi, wis tua rapi-rapi. Tidak apa-apa Pak. Betul, ya Allah. Ya. Nggak apa-apa, kita korelasikan aja Pak ya. Banyak ya. Di dalam surat Al-Baqarah. Itu sapi betina. Mana domba itu dinamakan Pak. Itu surah Al-Baqarah itu dinamakan karena ada tentang sapi betina di situ. Satu ngomong teman-teman biar enak didengar dulu. Pengaruh apa aja itu. Biarkan Bang Juma yang ngomong. Ada yang di bawah sakit hati bernama Randy. Karena pada saat dia dilahirkan dia nggak lewat depan tapi lewat belakang. Ibunya kentut, dia keluar. Makanya otaknya nggak berfungsi. Makanya jangan lahir lewat belakang. Ini contoh-contoh umat Muhammad begini. Jangan contoh-contoh umat Muhammad ini begini lah cara bicaranya. Itu coba kau lihat itu apa maksud dari tulisannya si Randy itu di bawah tuh. Nggak baca dia Bang, udah lewat. Contoh-contoh umat Muhammad ini kalau ngomong begitulah. Itu yang penting umat Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu tidak menjajah, habis menjajah, habis membunuh numpang.
Bang. Iya. Habis Janu coba jelasin Janu nih yang di Umat Muhammad yang keluar, padahal yang memerdekakan Indonesia itu umat kafir. Kalau nggak dibom Amerika mana ada umat Muhammad yang dibom? Yang dibom Indonesia. siapa? Yang dibom siapa? Yang dibom siapa? Menurut Siapa kamu? yang dibom? Sekarang yang merdeka Indonesia, terus umat Muhammad numpang hidup gak ikut berusaha, ikut mau kenyangnya kamu itu. Aduh, numpang hidup lagu. Saya tanya Janu, kira-kira buyutmu pada saat zaman penjajahan dia pro kemana? Pribumi atau penjajah? Waduh, ya buyut saya penjuang, bos. Jadi kakekmu yang pejuang itu satu tempat ibadah dengan penjajah gitu waktu itu? Memangnya siapa yang berjuang? Siapa yang berjuang? Jadi kakekmu Indonesia? pangku bambu runcing pas hari Minggu satu tempat ibadah dengan penjajahnya gitu. Siapa yang memerdekakan Indonesia? Cuma kamu kalau nggak ada kafe, jadi malu. nggak akan teriak-teriak di sini. Permisi ya Menir, aku mau ibadah. Permisi yang Menir. Habis ini kita ibadah dari gereja. Habis ini kami melawan kamu lagi ya Menir. Kalau Belanda, kamu masih akan tetap menjilat kakinya Belanda. Cuma kamu tetap akan menjilat kakinya Jepang kalau Amerika nggak ngebom Indonesia. Coba baca Janu nih, Janu. Baca ini, baca. Mending kamu telan linggis daripada kamu itu cuma mau enak-enaknya cuma. Kamu nggak akan tampil di sini kalau Jepang masih ada di Indonesia. Yang ngebom Jepang itu siapa? Yang ngebom Jepang siapa? Yang memerdekakan Indonesia. Siapa yang ngebom Jepang siapa? Dengarkan, wahai pemerintah, dengarkan si Janu mengatakan Indonesia merdeka itu disebabkan oleh pembom Nagasaki dan Hiroshima. Bukan perjuangan buyut kita katanya. Siapa itu Harry Truman? Harry Truman itu siapa, Bos? Dasar gelap. Harry Truman siapa? Harry Truman? Harry Truman itu siapa? Wah, nggak tahu kakekmu mungkin. Kristen Blon. Blon lu. Seneng banget ya. Coba kamu itu kalau Jepang masih di Indonesia, kamu nggak akan jangan nangis. Kepalamu kan nggak ada. Ini aja, Bunda, dibuang aja, percuma nggak bisa diskusi. Mendingan sama Teode aja. Oke, siap. Ini niatnya Bang Cuma kita buang aja dia ya. Buang aja, buang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Oke, yang minum itu tikus. Ya udah, berarti pahlawan-pahlawan itu semua dihapuslah jadi dari daftar pahlawan. Ternyata tak ada pahlawan. Ini cuman hadiah katanya. Buset, parah. Berarti dulu kalau ini teriak-teriakannya haleluya gitu ya. Padahal kalau kita tengok ya, di situ berteriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada yang teriak-teriak haleluya. Nggak ada aku tengok. Mereka ikut teriak pada saat mereka menjadi tukang bersih gereja, menjadi tukang sapu, jadi menir yang keliling mungut pajak ke pribumi, jadi mata-mata gitu, ibadah sama majikan. Begitu umat Islam berhasil mengusir majikannya, yang paling kencan teriak merdeka kakek buyut mereka tanpa malu-malu. Itulah. Begitu majikan mereka, begitu majikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu majikan mereka berhasil diusir oleh pahlawan, tempat ibadahnya dilindungi. Dibiarkan mereka sang mantan pengikut tadi untuk tetap ibadah, melestarikan tempat ibadah yang dibuat oleh majikannya. Betapa indahnya Islam itu. Nggak ada gereja mereka itu dihancurkan. Ini gereja penjajah, hancurkan. Enggak. Kenapa Anda dihancurkan? Karena masih ada saudara-saudaranya yang mau menempati tempat itu untuk ibadah. Coba mereka, gimana keadaannya? Andaikan dibalik keadaan, wow, sudahlah. Tapi Bang Suma, sejarah mencatat ada beberapa daerah
yang tidak dijajah. Coba, apakah semua daerah dijajah? Yang tidak Kayak- dijajah itu, yang tidak dijajah itu basis-basis Kristen. Ya itulah, makanya kan Nah itu dia. tidak semua Kenapa? kan. Ya, kenapa nggak dijajah di situ? Karena di situ adalah apa? Kantong-kantong agama yang ditempati Berarti misionaris-misionaris dia yang datang kan, dia datang bersama dengan bukan misionaris. berarti untuk sebagai misionaris, bukan berarti untuk menjajah. Iya, Oke. menjajah membawa misionaris. Kodeyu Sehingga- diskusinya Bilang, nyantai ya gimana Kodeyu. Soalnya mau daerah aku yang tinggal dulu dijajah? sholat bentar ya. Sehingga daerah-daerah yang basis misionaris itu ada, itu tidak menjadi konsentrasi untuk dijajah. Gitu loh. Makanya di negara kita ini ada basis-basis teman-teman Kristen. Karena di situ memang tidak dijajah, tapi tidak terlalu, disebabkan karena di sana sudah ada pengikut penjajah. Gitu, Bang. Menjelas itu. Karena kalau sistem perdagangan awal kan bukan penjajahan. Perdagangan Iya. awalnya melakukan penguasaan dalam hal Awalnya perdagangan. awalnya Bukan itu berarti ulangan 20 untuk datang nomor 10. membunuh baru merampas, bukan kan? Tapi karena Enggak, ada Bang. perlawanan di situ. Ulangan Sehingga- 20 nomor 10 sampai nomor 13 itulah yang dipraktekkan dulunya. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian pada mereka. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya gerbang mereka, maka harus semua yang terdapat di situ menjadi pekerja rodi bagimu dan menjadi budak bagimu. Itu betul. Belanda memang lakukan itu kepada kita. Kerja rodi dan memperbudak kita. Gitu. Karena kita sudah capek disuruh kerja rodi, kita melakukan perlawanan. Memang tidak semua mayoritas Islam. Ada juga dari Kristen, ada juga yang Katolik yang ikut berjuang. Memang betul. Tapi 100% penjajah itu pasti non-Islam. Itulah. Terus Makanya itu kalau- di Bibalnya Ustaz, dia bilang kasihilah musuhmu, gimana itu ya? Zaman dulu kalau itu. Itu makanya bagian dari mereka tidak ikut menjajah. Nah itu celakanya kalau mayoritas di Indonesia ini adalah Kristen, kemudian datang penjajah, ya hancurlah negara ini karena tidak akan ada perlawanan karena dikasihi. Ya betul. Hancur. Kacau. Indonesia habis. Oke, Makanya saya kira kalau- gitu. Kalau Teman-teman sekalian. makanya kalau ada satu daerah itu yang jelas-jelas jangankan bilang mau dijajah, itu tidak ada. Malah mereka diberdayakan. Dikasih sekolah. Ya kan tadinya kita tidak ada sekolah, mereka yang berdayakan untuk buatkan sekolah agar supaya kita ini yang Oh melek itu pendidikan untuk anak-anaknya mereka. Itu untuk anak-anak mereka. Dan itu juga bagian daripada misi mendirikan sekolah, tapi dengan catatan ya harus ikut ke agamanya. Itu bagian dari misi. Coba aja sekolah-sekolahnya itu pasti sekolah-sekolahnya itu berbaur agama Kristen. Dan itu masih ada sampai hari ini jejak-jejak sekolah-sekolah itu. Sekolah Santa Maria dan seterusnya. Pasti berbau Kristen. Tapi itu sudahlah ya, itu sudah berlalu. Ya, Sekarang lewat saatnya kita mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Dialog kita Makanya adalah saya dialog tidak anak menanggapi bangsa, masalah itu. sebangsa dan setanah air, beda keyakinan, itu wajar kita dialog. Iya betul itu. Kalau ini saya kasih poin 100. Karena saya tidak mau masuk ke ranah tadi itu. Karena memang itu tidak perlu. Karena kita kan satu Indonesia, NKRI ini. Jadi Kita tidak hanya bawa tema itu, pemahaman- Bang. Tapi yang bawa tema itu saudara Abang sendiri itu membawa tema itu. Kami mengcounter itu. Ya. Bahkan kalau misalkan kami menanyakan aturan peperangan di dalam Kristen itu seperti apa? Kan tidak ada aturan sama sekali. Iya, Tidak ada memang aturan. kita akui. Tapi Tidak ada kami aturan. diatur, Bang. Diatur dalam peperangan hal pun kami diatur. Jangan sampai kami merusak tempat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian.
puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dari siang sampai sore ini ya, kita telah berdialog dengan beberapa teman Kristen, meskipun sedikit agak tinggi tensinya, tetapi itu semata-mata untuk memberikan edukasi ya, memberikan edukasi kepada kita semua ya, agar kita saling mengisi satu sama lain terkait dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam kitab yang teman-teman Kristen kita itu gunakan hari ini.